Halo para rekan ASN, salam sejahtera. Saya ingin membahas hari ini terkait admin kinerja. Pertama-tama saya ucapkan selamat bagi teman-teman rekan ASN yang diberikan amanah ya oleh pimpinan menjadi seorang admin kinerja. Di sini mungkin saya memberikan simbol atau simbolisasi dengan gambaran ombak ya, berarti ada suatu hal yang terjadi ya teman-teman, adanya pergeseran, adanya perubahan. Nah, dahulunya kinerja yang hanya diinput secara manual atau dalam dokumen cetak, sekarang sudah diharuskan dilakukan sinkronisasi ya secara digital. Hal ini sesuai juga dengan amanat surat edaran BKN yang terbaru terkait pengelolaan kinerja ASN di tahun 2023, di mana semua pengelolaan kinerja ASN sekarang sudah berubah terdigitalisasi melalui e-kinerja BKN. Nah, pada hari ini kita akan membahas secara teknis apa sebenarnya tanggung jawab dan hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang admin kinerja agar pelaksanaan tugasnya dapat optimal ya. Saya ingin disclaimer pertama teman-teman bahwa ini hanyalah ide ataupun gagasan yang sekiranya dapat membantu teman-teman agar lebih mudah ya memahami seberapa besar peran teman-teman dan juga hal-hal apa yang perlu teman-teman siapkan, baik itu selaku admin kinerja maupun teman-teman yang berperan sebagai pengguna ya dari e-kinerja itu sendiri. Nah, kita lanjut pada bagian pembukaannya. Pada bagian pembukaan saya ingin ucapkan selamat bagi teman-teman instansi yang sudah memiliki admin kinerja ya, atau sudah mengajukan secara resmi kepada BKN. Nah, di sini seorang admin kinerja adalah pegawai ya, sudah pasti pegawai, berarti admin kinerja haruslah PNS ya. PNS yang memiliki NIP ya di instansi masing-masing. Nah, dalam hal ini saya ringkaskan di 3 pointers ya teman-teman. Pertama, admin kinerja adalah pegawai yang diberikan kewenangan lebih dalam mengelola basis data kinerja instansi. Berarti apa teman-teman? Ada kewenangannya tersendiri ya. Jadi bukan pengguna saja tetapi dapat mengatur ya, mengatur terkait pengelolaan kinerja pegawai. Jadi di dalam pengelolaan kinerja pegawai di satu instansi itu hanya diperbolehkan saat ini memiliki satu admin saja ya teman-teman. Nah, bagaimana bagi teman-teman instansi yang belum mengajukan admin kinerja? Hanya dapat dilakukan apabila teman-teman sudah mengajukan surat resmi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nah, dokumen pertama yang diarahkan oleh BKN teman-teman harus siapkan adalah dokumen usul ya, usul untuk permintaan admin ya. Dalam format apa? Surat tugas yang kemudian dikirimkan ke Direktorat Kinerja dan PPSI BKN. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman wajib mengirimkan surat yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian tentang surat usul permintaan adopsi aplikasi. Nah, ketika 2 tahapan itu sudah dilakukan, berarti teman-teman secara resmi sudah dapat mengakses e-kinerja. Nah, bagaimana dengan teman-teman instansi yang belum memiliki admin kinerja? Berarti teman-teman belum bisa menggunakan e-kinerja karena tanpa admin kinerja, e-kinerja tidak dapat dijalankan di instansi tersebut ya. Kemudian ada catatan terakhir di sini. Ini khusus ya teman-teman, mengingat besarnya beban kerja admin kinerja. Jadi admin kinerja beban kerjanya tidak segampang itu ya teman-teman. Bayangkan kalau satu instansi memiliki pegawai sekian ribu, sekian ratus. Nah, bagaimana seorang admin dapat mengontrol tiba-tiba kalau misalkan terjadi perubahan data atau hal-hal yang perlu disesuaikan kembali melalui fitur admin kinerja, namun yang bersangkutan berhalangan atau yang bersangkutan beban kerjanya sangat berat sekali, otomatis harus berbagi kerja ya kepada pihak terkait. Di sini saya ingin menyarankan ya teman-teman yang sudah memiliki admin ataupun yang hendak memiliki admin agar berpikir tentang bagaimana kita berkolaborasi. Nah, jadi dengan menggunakan satu user kita dapat berkolaborasi. Nah,
Walaupun di dalam surat tugas di situ dinyatakan admin kinerja satu orang, apabila dirasa perlu teman-teman, kita dapat membentuk namanya tim ya. Mereka sebutnya tim pengelola kinerja instansi. Apa itu tim pengelola kinerja instansi? Kembali ke semangat reformasi birokrasi saat ini teman-teman. Permenpan 6 itu kan kita bicara dokumen kinerjanya, tetapi operasionalnya adalah Permenpan 7. Di dalam Permenpan 7 diarahkan pola kerja pasca penyetaraan jabatan ya. Jadi apa yang diinginkan pemerintah dengan penyetaraan jabatan atau reformasi birokrasi adalah pemerintahan birokrasi yang cepat, lincah ya, tidak seperti dulu terkotak-kotak ya, sehingga pekerjaannya lambat. Saat ini semuanya harus saling kerjasama ya, sehingga adanya kolaborasi. Hal itu teman-teman dapat simak di dalam amanat Permenpan 7 tahun 2022 ya. Nah, sebagai disclaimer teman-teman, di sini saya ada berikan 2 contoh ya. Ini sekedar saran kira-kira bagaimana seharusnya pengelolaan kinerja di satu instansi dibentuk yang namanya tim pengelola kinerja. Hal ini juga saya sesuaikan dengan kondisi yang seringkali saya jumpai di lapangan ketika pembinaan kinerja terhadap instansi pemerintah setempat ya. Kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu contoh yang saya buat terkait opsi tim yang teman-teman dapat bentuk untuk mengakomodir atau untuk membantu kerja dari seorang admin kinerja. Opsi tim atau kelompok kerja pertama. Nah, ada 2 opsi yang saya berikan teman-teman. Ini opsi yang pertama, yaitu opsi yang mengakomodir situasi yang tengah terjadi di saat ini ya teman-teman. Nah, rata-rata kalau kita bicara soal pengelolaan kinerja, pasti kaitannya dengan instansi ya, instansi yang di dalam hal ini saya berikan contoh di pemerintah daerah ya, BKD, BKPSDM, BKPP dan sebagainya ya, bentuknya beragam ya. Namun yang ingin saya tekankan di sini teman-teman, pasti dikoordinir oleh satu unit kerja yang terkait. Karena kinerja bukan kita berbicara aplikasi teman-teman, kita bicara 2 hal di situ. Ada hal yang bersifat konseptual dan hal yang bersifat teknis. Kalau konseptual kita berbicara tentang kinerja dan disiplin. Kalau kita bicara teknis berarti kita berbicara tentang data. Namun secara dari sananya ya teman-teman, kalau kita bicara dari uraian tugas, tupoksi, saya berikan contoh di sini untuk koordinatornya atau yang mengepalai terkait ya, yang ketua tim ya, ketua tim terkait pengelolaan kinerja ini di bagian disiplin dan kinerja di kepegawaian. Kemudian diturunkan di dalam tim ini terdiri dari admin CISN, terdiri dari PIC pembinaan kinerja, terdiri dari PIC peremajaan data, dan admin kinerja. Mengapa saya bagi menjadi 4? Masing-masing komponen ini memiliki perannya masing-masing dan saya sudah coba kondisikan dengan situasional yang seringkali terjadi di tingkatan OPD. Pertama, admin CISN. Admin CISN biasanya adalah pihak yang berasal dari unit yang membidangi data kepegawaian atau SIMPEK ya. Namun dengan semangat reformasi birokrasi seperti yang tadi saya singgung sebelumnya, teman-teman bisa bentuk tim ya, dengan catatan selama diketahui dari atasan yang bersangkutan. Jadi berkoordinasi secara bertingkat sesuai dengan pola kerja yang teman-teman terapkan di instansi masing-masing. Namun saya sarankan 4 hal ini ada ya teman-teman. Kalau admin CISN dia lebih kepada operator CISN OPD. Artinya begini, admin CISN di tingkat BKD ya berkoordinasi dengan operator CISN di tingkat OPD. Artinya pada penjenjangan ya. Kalau misalkan di admin CISN di BKD berbicara tentang peremajaan data, perubahan data, tentang data kepegawaian ya, kita bicara unit kerja, kita bicara data pegawai yang terbaru, berarti berkolaborasi dengan operator CISN yang ada di OPD. Nah, operator CISN yang ada di OPD ini biasa kita bicara kaitannya dengan usul pemutakhiran data ya, sedangkan yang nanti ACC-nya adalah di
tingkat admin si ASN instansi, yaitu yang berada di BKD. Kemudian ada bagian kedua di dalam tim ini, yaitu PIC, pembinaan kinerja ASN. Nah, ini yang seringkali menjadi masalah teman-teman. Di daerah seringkali menjadi masalah besar adalah kinerja instansi. Semua pada bingung ya, kira-kira membentuk kinerja instansi yang baik bagaimana. Contoh sederhananya, bagaimana menyusun perjanjian kinerja yang baik sebelum menyusun SKP jabatan pimpinan tinggi. Karenanya saya sarankan kita membuat satu tim juga yang namanya pembinaan kinerja. Tim ini bertanggung jawab ya teman-teman, bertanggung jawab terhadap bagaimana mengaitkan dan memastikan kualitas perjanjian kinerja, bahkan pengelolaan kinerja pegawai sesuai dengan amanat perencanaan kinerja pemerintah setempat. Nah, makanya saya masukkan di dalam PIC, pembinaan kinerja ASN terdiri dari pihak yang berasal dari Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Mengapa demikian? Karena di situ kita bisa memastikan betul-betul berkoordinasi dengan pihak Bapeda bahwa oh ya betul, apa yang kami rencanakan di SKPD sudah sesuai dengan rencana kinerja pemerintah setempat. Kemudian ada yang namanya inspektorat. Nah, inspektorat ini untuk apa? Mengawal kualitas ya, bahwa apa yang direncanakan sudah sesuai dan sesuai juga. Kenapa saya masukkan PIC pembinaan kinerja ini dari pihak Bapeda dan pihak inspektorat? Karena pengelolaan kinerja saat ini terkait erat ya teman-teman antara kinerja pegawai dengan kinerja organisasi. Kinerja pegawai tidak bisa berdiri sendiri tanpa kinerja organisasi. Akan tetapi, tanpa adanya pihak yang memahami betul-betul dan mengawasi, maka kinerja yang ditetapkan di dalam SKP hanya akan menjadi dokumen saja, tidak akan betul-betul mencapai target yang diinginkan. Jadi saya berharap dengan adanya PIC pembinaan kinerja ini, pihak-pihak inilah yang akan bertanggung jawab terhadap operasionalnya kinerja agar dapat menjawab program prioritas pembangunan daerah ya. Nah, itu untuk PIC pembinaan kinerja. Komponen selanjutnya ada PIC peremajaan data. Kenapa di sini ada Ortala? Ortala selaku instansi yang memegang tanggung jawab terkait organisasi dan tata kerja ya, dokumen anjab, dokumen peraturan, tupoksi, semuanya ada di Ortala. Kenapa harus masuk di tim pengelola kinerja? Karena mereka berperan penting teman-teman dalam hal perumusan indikator kinerja individu, perumusan indikator kinerja dari pejabat terkait. Kenapa saya masukkan di peremajaan data? Karena PIC dari Ortala perannya di dalam peremajaan data terkait dengan CASN HR. Nah, ada satu fitur dalam CASN namanya HR, dan kalau terkait dengan kinerja kita merumuskan uraian tugas jabatan itu sangat erat kaitannya ya teman-teman dengan ketersediaan data organisasi dan tata laksana ya. Jadi harus melibatkan teman-teman juga dari Ortala. Kemudian saya lepaskan di sini PIC tersendiri. PIC tersendiri ini yang kaitannya dengan peremajaan data ini opsional dari teman-temannya. Kira-kira dari mana yang mau dimasukkan? Apakah dari dibentuk tim sendiri terkait tim anjab bisa dimasukkan di sini juga. Karena apa? Yang kita bicara terkait kinerja ini kombinasi dua hal ya teman-teman. Di situ ada yang namanya kinerja organisasi plus kinerja individu. Jadi dua hal ini sudah terakomodir ya teman-teman. Kalau terkait pengawasan kinerja organisasi ada dari taraf perencanaannya di Bapeda, pengawasannya dari inspektorat, ada penanggung jawabnya. Dari kinerja individu di sini ada terkait peremajaan data, yang saya maksudkan di sini data yunornya ya, unit organisasi meliputi anjab ABK dan sebagainya. Bisa dari pihak Ortala atau teman-teman membentuk tim sendiri yaitu tim anjab ABK di sini. Nah, kemudian bagaimana terkait admin kinerja itu sendiri? Admin kinerja langsung berkoordinasi dengan operator kinerja OPD. Nah, artinya begini, kalau teman-teman sendiri di admin kinerja pasti ada punya fitur khusus.
Tetapi operator e-kinerja OPD yang saya maksudkan di sini adalah kepala subbagian kepegawaian di tiap OPD. Jadi saya sarankan teman-teman untuk setiap OPD kepala subbagian kepegawaiannya memegang user dan password MySAPK dari kepala OPD tersebut. Karena penyusunan SKP tidak dapat dilakukan apabila pimpinan OPD tidak menyusun terlebih dahulu. Sedangkan realita di lapangan selama ini yang mengeksekusi atau melakukan hal tersebut biasanya adalah kepala subbagian kepegawaian atau unit yang mengelola kepegawaian SKPD. Jadi saya sarankan untuk admin kinerja koordinasinya dilakukan dengan kepegawaian di tiap OPD. Ya, ini juga sama hal dengan admin CASN. Jadi berarti ada dua hal di sini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Di dalam opsi tim pertama ini ada 4 hal yang terwakilkan di sini, teman-teman. Pertama, admin CASN ini berbicara tentang pemberian kewenangan kepada OPD terkait pengelolaan data kepegawaian, dalam hal ini usul dan sebagainya di pihak OPD, sedangkan ACC dan semuanya di BKD. Karena kita butuh yang namanya data terbaru agar dapat membuat e-kinerja. Kemudian di sini ada yang namanya kinerja organisasi. Nah, dan ada yang namanya kinerja individu dan ada yang namanya teknis pengelolaan di sini, ya. Ini ide yang pertama. Kita lanjut pada opsi tim yang lebih sederhana ya, teman-teman. Kalau teman-teman rasa ini terlalu kompleks, teman-teman bisa lihat di opsi selanjutnya ya, teman-teman. Lanjutkan kepada opsi tim atau kelompok kerja kedua ya, teman-teman. Di sini saya coba berikan struktur yang lebih sederhana sebagai ide kepada teman-teman. Kalau ini fokusnya hanya di dalam BKD sendiri ya, tanpa terlalu banyak melibatkan instansi luar lainnya ya. Jadi penanggung jawabnya sudah pasti kepala ya, kepala OPD yang membidangi kepegawaian, dalam hal ini kepala badan kepegawaian. Kemudian timnya terdiri dari bagian kinerja dan disiplin, bagian data dan informasi dengan bagian pengembangan. Kenapa harus ada 3 unsur ini di dalam, teman-teman? Karena kalau kita berbicara kinerja terkait konsep pengelolaan kinerjanya, sesungguhnya itu tupoksinya bagian kinerja dan disiplin. Nah, namun ketika kita membahas dan berbicara tentang teknis operasionalnya, bahkan data-data yang dibutuhkan ya, semuanya itu pasti terkait dengan bidang informasi ya, data dan informasi kepegawaian. Jadi dua bagian ini harap saling berkoordinasi. Kemudian ada juga yang namanya bagian pengembangan. Bagian pengembangan inilah yang memainkan peran penting ya, teman-teman, karena teman-teman di instansi khususnya di daerah pasti membutuhkan yang namanya pengembangan berkelanjutan ya. Jadi walaupun konsepnya ada di bagian kinerja, walaupun teknisnya ada di bagian data, teman-teman di bagian pengembangan yang memainkan peran penting ya. Dalam hal ini merumuskan berbagai hal yang dibutuhkan agar e-kinerja itu dapat terimplementasi dengan optimal di tingkat OPD ya, teman-teman. Kemudian dari 3 komponen ini ia akan turun di 2 pihak terkait ya, teman-teman. Namanya admin CASN instansi, sebagaimana saya katakan tadi. Ini juga menjawab tantangan yang namanya tantangan periode KP terbaru sesuai dengan Peraturan BKN nomor 4 tahun 2023, di mana kenaikan pangkat 6 kali dalam setahun. Bagaimana semua beban kerja kalau kita taruh di CASN instansi? Ini pasti operatornya akan kelabakan. Jadi harus dibagi kewenangan kepada operator data yang ada di OPD. Jadi CASN dibagi secara berjenjang, dibukakan fiturnya sesuai dengan kewenangannya. Nah, kemudian ini terkait dengan data kepegawaian. Bagaimana terkait dengan teknis kinerjanya? Seperti saya sudah jelaskan tadi, admin e-kinerja instansi berfungsi mengontrol ya, mengontrol SKP di tiap OPD ya.
melakukan monitoring apabila terjadi masalah, semua itu dimonitoring ya, sebagai pegawainya dimonitoring. Nah, walaupun adminnya ada di BKD, namun yang berperan sebagai admin di tiap instansi adalah kepala sub bagian kepegawaian dengan user kepala OPD ya. Karena dengan kepala OPD di situ seolah-olah dia menjadi seorang admin ya. Jadi harus ada kolaborasi di sini teman-teman, antara yang tadi operator data dari kepegawaian dan operator e-kinerja itu sendiri ya. Itu harus ada kolaborasi ya. Nah, di sini saya berikan satu catatan ya. Kelompok kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini kepala BKD, BKPP, BKPSDM, BKPSDA atau pejabat pembina kepegawaian ya. Jadi opsi yang pertama dan kedua ini saya kembalikan kepada teman-teman ya. Mau pakai yang pertama ke kedua atau cara tersendiri tergantung kebijakan pimpinan teman-teman ya. Nah, jadi saya ingin berikan disclaimer di sini bahwa contoh yang disediakan ini murni opini ya. Jadi tergantung teman-teman sekalian. Tapi yang opsi yang pertama itu sekedar ide yang saya juga sempat cermati dari yang namanya Permenpan 8 ya, sebelum munculnya Permenpan 6. Itu mereka sebut tim pengelola kinerja ya. Ya, mewakili pertama bagian kepegawaian, kedua bagian yang terkait sekali dengan perencanaan, ketiga bagian yang terkait dengan pengawasan ya. Itu wajib ada ya teman-teman. Nah, itu saja. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya terkait admin kinerja. Nah, berangkat pada pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Mengapa setiap instansi perlu memiliki seorang admin kinerja? Pasti setiap instansi wajib memiliki admin kinerja. Selain kewajiban secara aplikasi, ada satu yang melekat juga di admin kinerja, yaitu berkompeten ya. Jadi seorang admin kinerja dikatakan berkompeten atau dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal apabila memiliki dua jenis keterampilan. Yang pertama adalah keterampilan teknis, yang kedua adalah keterampilan konseptual. Kalau keterampilan teknis sudah tentu ya, kita berbicara tentang dirinya mampu mengoperasikan komputer dan juga mampu mengoperasikan aplikasi pendukung lainnya, dalam hal ini browser, internet ya. Jadi sudah harus bisa menggunakan komputer dan juga aplikasi pendukung lainnya ya. Nanti kita bahas di bagian lainnya terkait bahan dan alat kerjanya. Namun wajib ya teman-teman, seorang admin dapat menggunakan komputer ya. Ini juga ada kaitannya dengan mereka bilang skill ASN zaman now atau skill ASN era digital 4.0 yang tengah menuju ke 5.0 ya. Kalau sudah 4.0 menuju 5.0 kan kita bicara artificial intelligence, kecerdasan buatan. Tetapi sekarang minimal di 4.0 ini teman-teman selaku ASN atau admin kinerja ini mampu mengoperasikan komputer ya. Nah, itu yang wajib dimiliki. Saya ingin singgung juga bahwa terkait keterampilan digital itu wajib teman-teman miliki ya sebagai ASN, dan itu juga akan diukur di saat-saat ini ya. Kemudian selanjutnya keterampilan konseptual. Nah, keterampilan konseptual di sini saya singgung dua hal ya teman-teman. Pertama, teman-teman mengetahui terkait prinsip ya tata kelola data kepegawaian, karena sebelum menyusun e-kinerja kita harus pastikan ya penggunanya datanya sudah benar dulu. Nah, setelah datanya sudah benar terkait apa, siapa yang nilai dirinya, unit kerjanya sudah sesuai atau belum. Teman-teman harus memiliki keterampilan konseptual, mengetahui tentang bagaimana pengelolaan data kepegawaiannya, kemudian mengetahui terkait sistem manajemen kinerja. Nah, ini untuk menjawab bahwa bukan sekedar tahu pakai aplikasinya, tetapi teman-teman tahu input. Nah, jadi ada dua tantangan yang teman-teman harus jawab selaku seorang admin kinerja. Pertama, saya bisa pakai komputer itu, saya bisa ajar orang lain, itu pertama. Kedua,
selain saya bisa memakai komputer tersebut mengajar orang lain, saya juga memahami terkait bagaimana pengelolaan data pegawai dan juga dapat memberikan penjelasan terkait bagaimana menyusun sasaran kinerja pegawai berdasarkan Permen 46 tahun 2022 dan juga Permen 47 tahun 2022. Nah, di sini ada saya singgung terkait dengan pembentukan kinerja individu pegawai, kinerja organisasi. Jadi wajib ya, konseptualnya teman-teman mulai paham apa tuh penyusunan SKP-nya, bagaimana kita mencari bahan untuk menyusun SKP-nya, yaitu yang bersumber dari kinerja organisasi. Nah, jadi teman-teman selain nanti ditanya oleh para pengguna kinerja selaku admin, teman-teman juga pasti akan sering ditanya bukan terkait aplikasinya saja ya, pasti terkait teori-teori mendasar yang kemudian dituangkan dalam aplikasi itu. Jadi dua hal ini ya teman-teman yang saya harapkan teman-teman miliki ya, karena hal paling mendasar yang akan teman-teman lakukan sebagai seorang admin, pengaturan periodisasi. Nah, inilah mengapa harus ada admin. Kalau tidak ada admin kinerja, maka kinerja tidak bisa dipakai karena tiada yang bisa membuka pengaturan periodisasi selain admin. Nah, dan juga tidak ada yang bisa menyeting unit organisasi di basis data kinerja, karena data yang di dalam e-kinerja itu merupakan cerminan data di dalam CISN, akan tetapi dapat disetting lewat admin kinerja untuk pembuatan SKP. Jadi tidak dapat dilakukan melalui CISN, tapi hanya dapat dilakukan melalui fitur admin itu saja. Sudah pasti teman-teman, saya ingatkan kembali dua keterampilan ini ya. Nah, kita lanjut pada bagian selanjutnya. Nah, setelah kita sudah mengetahui mengapa harus ada admin kinerja dan dua keterampilan yang wajib dimiliki oleh dirinya, kita sekarang masuk ke yang lebih teknis lagi ya teman-teman. Apa saja tanggung jawab dari seorang admin kinerja? Di sini saya simpulkan bahwa pegawai yang diberikan kewenangan lebih dalam mengelola basis data kinerja instansi melalui akun e-kinerja. Sedangkan ini kan sebutannya adminnya. Sedangkan pada prakteknya harus sering berkoordinasi dengan unit kerja maupun pihak pengguna CISN atau admin CISN instansi. Jadi admin kinerja tidak bisa berdiri sendiri. Bagus kalau seorang admin kinerja adalah admin CISN, tapi secara logika otomatis beban kerjanya sangat berat ya, mengingat akan tantangan yang tadi sudah sempat saya singgung. Mungkin teman-teman perlu berkoordinasi kembali dengan pimpinan, perlu merumuskan langkah-langkah strategis agar besok semuanya bisa berjalan dengan optimal ya teman-teman. Nah, di sini secara teknis tanggung jawab dari seorang admin kinerja, saya langsung screenshot dari aplikasi itu sendiri ya. Seorang admin kinerja memiliki tools ya, alat kerja yang terdiri dari menu administration ya, ada manajemen periode, ada manajemen unit kerja, ada manajemen pegawai, manajemen PLT, PLH dan PJB, manajemen SKP, capaian kinerja organisasi, laporan dan sinkronisasi. Nah, bagian-bagian ini sudah saya rumuskan ya di dalam simpulan-simpulannya tersendiri. Kalau khusus untuk manajemen periode, menetapkan periode penilaian kinerja ASN. Makanya tadi saya sudah singgung bahwa tanpa ada admin kinerja tidak bisa ditetapkan periode penilaian di satu instansi. Jadi penting setiap instansi memiliki admin kinerja. Kemudian kedua, manajemen unit kerja. Nah, dengan manajemen unit kerja, teman-teman dapat melakukan penyesuaian terhadap unit kerja. Nah, kenapa harus dilakukan penyesuaian terhadap unit kerja? Karena secara simpelnya begini teman-teman, kalau pelaksana yang menjadi atasan langsungnya adalah, contohnya dia di bawah eselon 4, berarti atasan langsungnya kepala seksi. Berarti unit kerjanya bukan di dinas, unit kerjanya bukan di bidang, tetapi unit kerjanya di seksi tersebut. Nah, bagaimana untuk melakukan setting penyesuaian terhadap hal tersebut? Dapat dilakukan lewat manajemen unit kerja.
Begitu pula dengan manajemen pegawai. Kalau unit kerja lebih pada fokusnya unit kerja. Nah, unit kerja ini biasanya yang saya temukan yang seringkali jadi kendala, biasanya mereka bilang seksi A, unit kerjanya di atasnya langsung pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi. Padahal kalau misalkan unit kerjanya adalah kepala seksi, ya, pegawai yang bersangkutan adalah seorang kepala seksi, berarti unit kerjanya adalah seksi, di atas seksi adalah bidang, bukan pemerintah. Nah, cara untuk menyeting hal itu hanya dapat dilakukan lewat manajemen unit kerja. Kalau yang tadi saya bilang manajemen pegawai ini untuk melakukan setting, ya, setting terhadap junior pegawai, ya, junior pegawai bisa dilakukan lewat sini, dan juga melakukan setting apakah pegawai tersebut adalah SKP-nya dalam bentuk format jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi, jabatan fungsional. Nah, satu hal yang ingin saya tekankan kepada teman-teman terkait manajemen pegawai, nah, teman-teman harus pastikan, ya, melalui menu manajemen pegawai yang bukan kepala OPD semuanya statusnya adalah pegawai, bukan pimpinan, ya. Karena kalau ketika statusnya pimpinan, maka format SKP-nya akan berupa SKP jabatan pimpinan tinggi, ya. Jadi kalau sudah terlanjur, sudah klaim pegawai tersebut bukan kepala OPD tapi dia klaim selaku pimpinan, teman-teman bisa lepas klaim pimpinannya itu selaku admin melalui manajemen pegawai, ya. Nah, kemudian menu selanjutnya manajemen PLT, PLH, PJB. Menyesuaikan data penilai kinerja PLT, PLH, PJB. Ini prinsip mendasar teman-teman, ya. Melalui menu ini teman-teman dapat menambahkan pelaksana tugas, ya. Jadi kalau prinsip pengelolaan kinerja kan harus berjenjang, berarti tidak boleh ada jabatan yang kosong, ya. Pasti minimal ada di situ yang namanya pelaksana harian, ya, atau pelaksana tugas, ya, PLT. Nah, teman-teman dapat tambahkan jabatan PLT itu lewat manajemen PLT, PLH, dan PJB ini, ya teman-teman. Jadi tiada yang bilang katanya, oh ya atasan saya tidak ada, yang ada PLT, tapi kalau di dalam Ekin tidak bisa dimasukkan. Nah, sebenarnya lewat Ekin ini kita bisa masukkan, ya. Jadi penilai itu harus berjenjang. Walaupun pejabat penilainya adalah seorang PLT, ingat satu butir dalam Permen 6, pejabat penilai adalah atasan langsung atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk menilai, ya. Nah, itu prinsip dasar yang dituangkan di dalam aplikasi. Kita lanjut lagi. Terkait manajemen SKP, di sini fungsinya untuk melakukan monitoring SKP yang disusun oleh instansi. Nah, ada satu kelebihan dari manajemen SKP ini, teman-teman. Apabila ada pegawai yang sudah menyusun SKP, sudah ditetapkan oleh atasannya, namun dia ingin melakukan perubahan, dapat juga melakukan perubahan dengan mengontak seorang admin, ya. Karena seorang admin kinerja dapat menurunkan status, ya, status SKP-nya. Nah, di dalam proses bisnis administrasi kinerja ini, ketika kita menyusun SKP harus kita ajukan dulu, ditetapkan oleh atasan penilai, baru kita mulai bisa mengisi SKP bulanan, ya. Tetapi kadangkala kalau sudah isi salah, nah kemudian mau perbaiki namun kesulitan, mungkin kendala teknis, faktor dan sebagainya, bisa lewat admin juga diturunkan statusnya dari yang tadi sudah ditetapkan, dikembalikan menjadi draft melalui manajemen SKP, ya. Nah, selain itu juga melalui manajemen SKP teman-teman dapat melihat, oh pegawai ini menyusun SKP bentuknya bagaimana, isiannya bagaimana, sudah benar atau belum, dilakukan monitoring penyusunan SKP si A, oh sudah benar, selaku kepala bidang SKP-nya sudah benar dari segi aspek bahasanya, dari segi aspek satuannya, semuanya sudah benar. Nah, itu dapat dilihat di review, bahkan di print pula teman-teman lewat manajemen SKP, ya. Kemudian ada yang nama menunya capaian kinerja organisasi. Nah, di sini teman-teman dapat menarik data kinerja, ya, kinerja organisasi itu, bahkan menginput data kinerja organisasi lewat menu ini, ya teman-teman. Kemudian ada yang namanya laporan. Nah, laporan ini, ya, dipakai untuk menarik data kinerja ASN. Guna keperluan apa?
ditarik kinerja periodiknya dari sini untuk keperluan pembayaran tunjangan, atau ditarik SKP tahunannya dari sini untuk administrasi pelayanan kepegawaian, ya. Nah, kemudian apa fungsi dari sinkronisasi ini? Nah, ketika teman-teman memasukkan pilihan di sini, ada dua jenis ya, tidak salah 2 atau 3 ya di situ. Sinkro pegawai, sinkro junior, unit organisasi. Nah, ini teman-teman ketika mengklik ini, teman-teman meminta kepada pengelola aplikasi ini, yaitu dalam hal ini kantor pusat BKN, untuk menyamakan database yang ada di CSN teman-teman dengan database yang ada di dalam e-kinerja. Nah, jadi teman-teman ketika database-nya sudah connect antara yang ada di CSN dan yang ada di e-kinerja, maka sudah data terakhir, ya, data terbaru, sehingga bisa dilakukan penyusunan SKP. Jadi saya ingin sampaikan pesan pada teman-teman sekalian, seorang admin kinerja memiliki tanggung jawab yang berat, karena dia memastikan bahwa setiap pegawai memiliki atasan penilai, ya, harus muncul di dalam profilnya. Kalau belum muncul berarti apa? Bermasalah. Antara unitnya mungkin salah, ya, penyesuaian perbaikan unitnya, atau mungkin pegawainya yang salah unitnya, ya perbaikan di pegawainya. Kemudian apakah mungkin karena penilainya di unit itu tidak ada PLT-nya? Teman-teman harus tanggung jawab soal hal itu. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa tanggung jawab seorang admin kinerja terkait dua hal itu, ya, data pegawai, bagaimana unit organisasinya, kemudian teknis bagaimana penyusunan SKP-nya. Kita lanjut pada hal-hal apa saja yang harus dimiliki oleh seorang admin kinerja, terbagi dalam dua prinsip dasar, yaitu bahan dan alat kerjanya. Yang pertama terkait dengan bahan kerja yang harus dimiliki oleh seorang admin ataupun yang tadi saya sudah berikan opsi, yaitu tim pengelola kinerja, pasti disesuaikan dengan kewenangan admin atau keterlibatan pihak tersebut sebagai bagian dari tim pengelola kinerja, ya. Secara umum di sini saya bagikan berdasarkan kategori tahapan yang ada di dalam pengelolaan kinerja berdasarkan Permen 6. Simpelnya saya bagi 3, ya. 3 bahan yang dibutuhkan, ya. Kalau tahapan pembinaan kinerja, ya, tahapan pembinaan kinerja bagaimana kita memastikan pegawai di bawah menyusun SKP. Kalau mereka bingung bagaimana kita memberikan petunjuk, bagaimana kita memastikan agar penyusunan SKP dilakukan secara tepat waktu, kemudian penginputan periodiknya tepat waktu, tidak terlambat. Pasti kita butuh yang namanya, untuk pembinaan kinerja itu kita butuh yang namanya dokumen rencana kerja instansi, ya. Ini juga berlaku ya teman-teman untuk admin kinerja di tiap OPD. Mereka harus memiliki dokumen rencana kerja instansi agar apa? Bisa menyusun SKP jabatan pimpinan tinggi. Dokumen rencana kinerja instansi atau rencana kerja instansi ini dapat berupa renstra dinas, ya, dapat berupa rencana kerja tahunan, atau tidak begini teman-teman. Pada akhir tahun, teman-teman pakai saja laporan kinerja instansi atau LAKIP, atau seringkali di tingkatan OPD disebutnya LKJ, ya. Itu dijadikan referensi bagi teman-teman untuk menyusun SKP tahun selanjutnya. Kemudian ada yang namanya dokumen uraian tugas pegawai. Nah, pembinaan ini dilakukan dengan uraian tugas pegawai, artinya apa? Penyusunan SKP harus sesuai dengan tupoksi. Bagaimana cara kita dapat tupoksi atau dapat dokumen uraian tugas pegawai? Minimal apa? Pakai peraturan kepala daerah atau hasil anjap ABK, ya. Jadi dapat dipakai untuk melakukan pembinaan kinerja, ya. Pembinaan kinerja ini dilakukan baik itu oleh tim maupun individu admin kinerja itu. Kemudian ada yang namanya dokumen standar operasional prosedur. Mengapa harus ada teman-teman? Ketika teman-teman sudah membentuk SOP AP di tiap SKPD atau tiap instansi, itu gampang sebenarnya teman-teman, ya. Khususnya untuk pengelolaan jabatan fungsional. Intinya begini, kita bisa tahu unit kerja itu dia bisa punya kegiatan yang dapat mengakomodir, ya, uraian tugas seorang jabatan fungsional. Kalau apa? Ada cerminannya. Cerminannya rata-rata kita pakai sekarang tupoksi, ya. Jadi minimal tupoksi.
Kalau maksimal ada dokumen SOP ya. Jadi untuk pembinaan kinerja 3 hal ini wajib dimiliki. Kalau punya dokumen rencana kerja instansi, kita tahu, oh, jabatan pimpinan tinggi SKP-nya seperti bagaimana. Kalau ada dokumen uraian tugas pegawai, kita tahu dari jabatan strukturalnya sampai dengan pelaksana uraian tugasnya bagaimana. Kalau ada dokumen standar operasional prosedur, kalau kita bilang mau cari keterkaitan ya jabatan fungsional dengan pekerjaan yang ada di unit kerja, kita lebih jelas, lebih clear dengan ada standar operasional prosedur. Atau ketika kita ingin membuat SKP secara lebih optimal ya teman-teman, harus ada SOP juga, karena di situ yang kita masukkan di SKP itu bukan sekedar waktu saja ya, karena ada satu aspek di situ kita sudah terbiasa. Saya rasa rata-rata di pemerintah daerah seringkali kita bilang soal aspek waktu ya. Aspek waktu seringkali kita cuma tulis 12 bulan selesai, tanpa kita ketahui bahwa misalkan itu suatu tahapan perencanaan mungkin hanya butuh waktu 2 bulan ya, kita tulis 12 bulan. Nah, bagaimana kita tahu waktu real suatu pekerjaan selesai kalau kita tidak memiliki SOP? Ya, jadi semuanya saya kembalikan kepada teman-teman ya. Ini optimalnya seperti begini, ini sekedar ide. Teman-teman mau pakai atau tidak saya kembalikan kepada teman-teman. Kalau ini untuk pembinaan, bagaimana untuk tahapan pengelolaan data ya? Terkait pengelolaan data yang dibutuhkan oleh seorang admin kinerja sebagai bahannya adalah dokumen data pegawai ya. Dokumen data pegawai ini harus kita luruskan teman-teman. Seringkali banyak pegawai berpikir begini, saya sudah naik pangkat, saya sudah menduduki jabatan, kenapa kok data saya tidak berubah? BKD ngapain? Kok data kami tidak pernah diperbaharui? Satu hal yang teman-teman harus sadari, perubahan data didasari atas eviden. Harus ada dasarnya. Jadi, kalian merasa bahwa datanya bermasalah, harap melaporkan dengan data terakhir ya. Contohnya, kalau misalnya, itu golongan saya di Ekin kok masih 3A, padahal saya sudah 3B. Nah, setelah dicek-cek oleh admin kinerja, rupanya di database di CISN teman-teman golongannya masih 3A, tapi di tangan teman-teman sudah ada buktinya yaitu SK 3B. Berarti apa yang harus teman-teman lakukan? Bahwa SK itu minta dimutakhirkan datanya ya, berdasarkan SK tersebut, bukan minta rubah data tanpa ada dasar ya. Nah, kemudian ada yang namanya dokumen peraturan terkait. Nah, terkait pengelolaan data ini kenapa harus ada dokumen peraturan terkait? Karena pengelolaan data ini kita bicara 2 jenis data ya teman-teman kalau dalam kinerja. Pertama data unit organisasi, kedua data pegawai. Kalau data unit organisasi, perubahan misalnya, izin Pak, itu di dalam misalkan di dalam kinerja saya kok subbidang saya tidak ada ya Pak. Nah, kenapa tidak ada? Rupanya sudah dirubah berdasarkan aturan struktur organisasi tapi belum dimutakhirkan. Berarti apa? Minta dirubah, ditambahkan unit organisasinya, namun dengan dasar peraturan resmi sudah ada ya. Jadi segala sesuatu itu ada aturannya ya teman-teman. Jadi khusus untuk pengelolaan data ada 2 data ya. Kalau data pegawai mau dirubah berarti apa? Harus ada dasar perubahan data tersebut. Berupa mungkin sudah naik pangkat berarti harus ada SK. Kalau sudah dilantik dalam jabatan berarti harus ada SK, baru datanya bisa berubah. Kalau terkait bentuk OPD sudah harus memang ada aturannya, disuruh rubah. Makanya tadi saya bilang kan dibentuknya namanya tim pengelola daortala. Ketika ada perubahan di situ pasti didasari atas peraturan atau kebijakan yang sudah ditetapkan. Nah, itu untuk pengelolaan data ya. 2 hal ini wajib dimiliki ya. Dokumen data pegawai tadi sebagai eviden untuk perubahan data pegawai terbaru ya. Kemudian dokumen peraturan terkait ini terkait unit organisasi ya. Kemudian bahan kerja ketiga yang wajib dimiliki untuk tahapan monitoring dan evaluasi adalah referensi pengelolaan kinerja ASN. Bagaimana seorang admin kinerja bisa melaksanakan tupoksinya secara optimal kalau dirinya sendiri saja tidak memiliki referensi. Jadi harus senantiasa sebagai seorang admin kinerja belajar mengetahui isu terkini, apalagi sekarang kan ini lagi persiapan kan pergeseran periodisasi kenaikan pangkat, terus ada yang pergeseran pengelolaan
kinerja jabatan fungsional. Jadi seorang admin kinerja bukan hanya sekedar tahu fiturnya, tapi dia juga tahu perkembangan terkini ya. Dan Gileverlo punya juga yang namanya referensi ya. Untuk referensinya juga saya sudah masukkan beberapa di deskripsi video ini, dapat teman-teman unduh dan pelajari juga. Kemudian bahan selanjutnya dokumentasi kinerja pegawai ya. Seorang admin kinerja begitu tugasnya ya. Jadi bukan sekedar memastikan pegawainya sudah isi, kalau sudah sampai batas waktu ya, sudah melewati batas waktu, bisa saja dia cetak ya. Setelah dia cetak baru dibubuhkan tanda tangan di situ, atau minta pegawainya masing-masing, oh ya, yang sudah melakukan penilaian SKP untuk periode triwulan 1 dinas A misalkan, tolong kirim ke saya ya dokumennya yang sudah ditandatangani. Jadi admin kinerja di dinas A tinggal melakukan print out terhadap aplikasi tersebut. Jadi print out SKP periodiknya ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, kemudian diserahkan ke admin kinerjanya. Nah, kalau dalam hal ini dokumentasi kinerja pegawai, kita butuh yang tahunan ya teman-teman, karena setiap tahun pegawai harus melaporkan SKP-nya, bukan tiap naik pangkat. Setiap tahun setiap pegawai harus buat SKP. Dengan adanya kinerja, hal ini sebenarnya dipaksakan. Ya teman-teman, tiap tahun harus buat SKP, tidak seperti dulu lagi ya. Harap diingat. Kemudian wajib memiliki peraturan disiplin dan kode etik instansi. Mengapa? Makanya tadi saya bilang bukan sekedar tahu cara pakai aplikasi ya. Dapat pula memberikan masukan apabila misalnya ada pegawai yang kemudian menghubungi BKD ya, menghubungi pengelola kepegawaian dan subak kepegawaian menghubungi BKD, mereka tanya begini, ini pegawai kami melanggar aturan, tidak pernah berkinerja sebagainya, bagaimana kami melakukan pembinaan kinerja? Sedangkan teman-teman sendiri tidak mengetahui teknis hal mana yang dia langgar, Bapak Ibu, dia tidak tahu aturan disiplin. Terus kode etik apa yang dia langgar, sedangkan sebagai seorang admin kinerja dia tidak mengetahui kode etiknya. Padahal teman-teman, sebagai seorang admin kinerja, teman-teman harus mengetahui dua hal ya. Pasti kita bicara disiplin. Disiplinnya apa? Seorang pegawai kerja memenuhi target yang diharapkan oleh pimpinan. Tetapi selain bekerja memperoleh target yang telah dijanjikan kepada pimpinan, perilakunya juga harus sesuai dengan apa? Core value ASN berakhlak, tapi diterjemahkan di dalam kode etik masing-masing instansi ya. Jadi wajib ya seorang admin memiliki hal ini. Kemudian yang terakhir, pedoman pembinaan kinerja ASN. Kalau tadi pengelolaan ya, referensi pengelolaan itu berarti apa? Terkait dengan penyusunan ya. Kalau pembinaan ini setelah dilakukan ya, dilakukan penilaian ya, dilakukan penilaian terhadap kinerja pegawai. Apabila seorang pegawai dinyatakan tidak berkinerja baik, seorang admin kinerja sebenarnya juga harus sedikitnya ya mengetahui metode apa yang tepat dipakai untuk membina kinerja pegawai tersebut agar lebih optimal. Makanya tadi saya sebutkan teman-teman, lebih baiknya melibatkan pihak yang berkompeten. Dengan kata lain, tidak hanya kepegawaian sendiri, tapi juga melibatkan pihak-pihak terkait lainnya ya. Ide-ide itu semua saya kembalikan kepada teman-teman. Saya hanya berikan petunjuk saja ya, sekedar ide kepada teman-teman. Besok mau dikelola seperti bagaimana, saya kembalikan kepada teman-teman sekalian, terutama dalam hal ini keputusan dari setiap pimpinan OPD ya teman-teman. Nah, kira-kira demikian. Saya lanjut ke bagian selanjutnya teman-teman. Kalau ini terkait bahan yang dibutuhkan ya, nah, dengan disesuaikan dengan kewenangan. Jadi dibutuhkan juga, iya memang dibutuhkan, tetapi harus disesuai dengan kewenangannya ya. Apakah kewenangannya seorang admin kinerja misalkan di bidang kinerja dan disiplin, pasti di dirinya tuh ada yang namanya referensi pengelolaan kinerja, ada yang namanya referensi peraturan disiplin, kode etik, itu ada di dia karena dia di bagian itu. Tetapi bagaimana dengan pembinaan kinerja? Bagus kalau yang bersangkutan bisa dapat dari OPD terkait untuk lebih memaksimalkan perannya. Kira-kira demikian. Kalau ini dari segi bahan, kita kemudian lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu segi alat kerja apa yang dibutuhkan oleh seorang admin kinerja.
Nah, setelah tadi kita berbicara terkait bahan-bahan yang dibutuhkan, sekarang kita berbicara terkait instrumen yang teman-teman admin kinerja ataupun pengguna kinerja perlu miliki ya. Nah, instrumen atau alat kerja yang dibutuhkan disesuaikan ya dengan tugasnya. Apakah teman-teman selaku admin kinerja, ataukah pengguna, ataukah admin kinerja di tingkat OPD, dalam hal ini yang memiliki user kepala OPD, berarti teman-teman baik itu admin maupun pengguna ya wajib memiliki yang pertama infrastruktur berupa jaringan internet. Nah, tanpa adanya jaringan internet, aplikasi yang berbasis online seperti ini tidak dapat dioperasionalkan. Itulah yang jadi masalah. Ya, jadi wajib teman-teman memiliki infrastruktur berupa jaringan internet sebagai alat kerja. Kedua, teman-teman memiliki peralatan kerja berupa tikar. Tikar artinya apa? Mungkin kertas, mungkin pulpen di situ. Ya, untuk misalkan mungkin mengonsep ya. Dalam hal ini kalau teknisnya mereka biasa bilang bolpen untuk tanda tangan ya, tanda tangan SKP ya. Ya, oleh atasan maupun oleh pejabat yang ditunjuk sebagai penilai ya, teman-teman. Kemudian perangkat komputasi wajib ya, teman-teman memiliki perangkat komputasi. Dalam hal ini saya bagi 3 ya, teman-teman. Ada 3 perangkat. Pertama komputer ya, sudah pasti harus ada komputer supaya bisa pakai untuk menggunakan aplikasi ya, baik itu dari CSN sampai dengan e-kinerja. Kemudian harus punya scanner ya, teman-teman. Nah, ini seringkali jadi masalah. Dokumen saat ini kita inginkan adalah dokumen dari hasil scan, tapi seringkali malah di foto biasa blur juga. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau bagusnya kalau bisa direncanakan ya, pengadaan barang dan jasa harus ada scanner ya di tiap, baik itu di tingkatan instansi pengelola kepegawaian, BKD, BKPSDM, BKPP maupun di tiap OPD juga harus ada scanner. Kenapa scanner penting, teman-teman? Ini juga ada kaitannya, teman-teman. Jadi bukan scanner ini hanya untuk BKN kamu punya kepentingan saja jadi kita beli scanner ini, tidak. Maksudnya begini, teman-teman. Pengelolaan arsip ya, arsip dinamis sekarang biasanya di tata usaha ya. Tata usaha tiap dinas itu sudah diarahkan ya untuk memakai sistem digital yang seringkali kita sebut namanya Srikandi ya. Bagaimana teman-teman mau pakai digitalisasi sistem pengelolaan arsip dan tata naskah kalau teman-teman sendiri saja tidak punya alat untuk mendokumentasikan berkas-berkas maupun mendokumentasikan persuratan yang manual menjadi arsip digital kalau tanpa ada scanner ya. Jadi minimal mungkin kita bisa pakai handphone, tapi saya sarankan kalau bisa disarankan ya, saya sarankan ini sebenarnya keinginan sih, inginnya Bapak Ibu ya, saudara-saudara, teman-teman admin ini kalau bisa punya ya scanner masing-masing instansi. Karena kedepannya kalau dokumen fisik bisa rusak mungkin karena cuaca dan sebagainya, kalau digital selama datanya tidak hilang atau kalau disimpan secara online jaringannya tidak rusak ya, teman-teman bisa dapat datanya kapanpun dimanapun ya. Nah, kemudian printer. Nah, printer juga harus ya, teman-teman. Karena dalam hal ini kalau teman-teman instansinya belum ada tanda tangan digital, teman-teman harus tanda tangan secara manual ya. Untuk tanda tangan SKP secara manual pasti harus dicetak, jadi harus ada printer ya untuk perangkat komputasinya. Kemudian perangkat kerja terakhir yang harus dimiliki adalah software dan aplikasi. Aplikasi di sini saya bagi 3 ya, teman-teman. Browser ya, tetapi penggunaan CSN maupun e-kinerja disarankan ya, bahkan di situ nanti ada catatannya. Kalau teman-teman tidak percaya, coba buka di SSCN untuk portal penerimaan CPNS maupun P3K. Di situ pun sudah disarankan browser yang teman-teman pakai adalah Google Chrome ya, karena lebih safety ya, lebih cepat ya. Jadi kalau bisa disarankan bagi teman-teman untuk menginstal Google Chrome. Bagi yang belum menginstal, harap menginstal ya. Kemudian software Office seperti Microsoft Word ya, Microsoft Excel. Kalau tidak ada MS Excel maupun Word bisa pakai LibreOffice. Bisa juga kalau mau yang gratis atau tersinkron secara online, teman-teman bisa pakai yang namanya Google Spreadsheet ya, teman-teman. Itu sama saja dengan Excel tapi itu secara online ya. Kemudian yang terakhir yaitu teman-teman harus punya alat kerja berupa aplikasi PDF editor ya. Kenapa harus ada PDF editor? Ini sangat penting, teman-teman, karena nanti SKP setelah dibuat ya, teman-teman scan, terus habis itu teman-teman mungkin ada file PDF ya. PDF artinya
Kalau teman-teman ingin cetak juga bisa dicetak dalam bentuk dari Excel langsung dicetak, atau dalam Word langsung dicetak, atau rubah deh dulu. Kalau kita bicara soal PDF editor ini, saya ingin membahas kalau misalnya kasusnya ya teman-teman, ini teknis aplikasi. Misalkan kalau teman-teman di situ atasan pejabat penilainya sudah tidak ada, ya sudah pindah teman-teman, sudah terlanjur cetak lewat e-kinerja, tidak bisa masukkan nama pejabat yang dahulu, ya tidak bisa disetting yang dahulu, otomatis kan harus diedit karena print out keluarnya e-kinerja kan PDF. Editnya pakai apa ya teman-teman? Harus punya PDF editor ya. Itu untuk teknisnya. Setelah itu saya lanjutkan lagi di bagian selanjutnya. Pada bagian selanjutnya kita akan bahas ya, sebenarnya admin kinerja tuh kerjanya apa sih, kemudian jadwal kerjanya apa sih ya. Kita lihat pada bagian selanjutnya ya teman-teman. Terkait jadwal kerja ya dan segi waktu ya, sebenarnya waktu admin kinerja di sini ada dua pertanyaan mendasar ya. Pertama, kapan admin kinerja instansi ditentukan dan jadwal kerjanya bagaimana ya. Jadi saya simpulkan di dalam 3 pointers ya, pointers. Yang pertama ya, kapan admin kinerja instansi ditentukan? Seorang admin kinerja hanya dapat ditentukan ketika sudah bersurat resmi ke BKN. Itu sudah pasti. Tapi bukan sekedar bersurat saja, tetapi dibentuk atau ditunjuk ya, seorang pegawai ditunjuk sebagai seorang admin itu harus bersurat resmi ya kepada BKN dengan tembusan Direktorat Kinerja dan Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaiannya atau CISN ya. Di sini itu untuk admin kinerjanya bisa ada, harus lewat proses ini ya teman-teman ya. Nah, ini secara aturan. Kemudian seorang admin kinerja jadwal kerjanya kapan sih? Setiap saat ya teman-teman. Jadi ketika sebagai seorang admin tiba-tiba pengguna kinerja mengalami masalah, teman-teman lah yang bertanggung jawab ya untuk berkoordinasi ya, untuk menjawab permasalahan dan kendala tersebut ya. Dan tidak mungkin teman-teman juga sendiri kerjanya, pasti butuh pihak terkait lainnya seperti yang tadi sudah saya singgung. Ya, dua hal, selain teman-teman mengetahui kemampuan teknis penggunaan komputer dan aplikasi, teman-teman juga mengetahui teknis pengelolaan kinerja itu sendiri sehingga dapat memberikan penjelasan apabila sewaktu-waktu teman-teman dimintai keterangan dari pengguna aplikasi ini. Nah, kemudian disarankan instansi memiliki Pokja. Nah, kembali lagi saya kembali berikan saran ya teman-teman. Nah, karena apa? Seorang admin kerjanya setiap saat selama masa periode penilaian, dimulai dari masa perencanaannya. Jadi mulai dari akhir tahun ya, itu sudah mulai dikerja bagaimana SKP disusun, masalahnya di mana, junta organisasinya bermasalah atau bagaimana. Ya, seorang admin bertanggung jawab ya mulai dari awal-awal penyusunan SKP sampai dengan evaluasi. Apa yang dilakukan sebenarnya dikawal ya. Tugasnya adalah mengawal bahwa ini semuanya jalan. Nah, itulah intisari dari tugas seorang admin ya. Jadi admin kinerja senantiasa hadir di situ bersama-sama, selain mengoperasionalkan ya penggunaan e-kinerja, juga menjadi sumber referensi ya bagi pengguna kinerja ya, e-kinerja bagaimana dapat menggunakan e-kinerja secara optimal di setiap instansi. Namun untuk saran saya yang terakhir ini saya kembalikan ya kepada teman-teman. Nah, keputusan dan kebijakan pimpinannya bagaimana ya. Tetapi menurut saya hematnya, mengingat kondisi di Papua maupun di instansi lainnya di wilayah lainnya di Indonesia, yang kalau kita bilang satu orang terasa berat sekali bebannya, karena ini sangat berat ya, berat tugasnya. Kalau dilihat-lihat berarti otomatis harus kolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri ya, sebagaimana yang saya sudah berikan ide di awal. Nah, bagaimana sebenarnya proses bisnis ya, kita akan lihat di slide selanjutnya bagaimana sebenarnya instansi menjalankan e-kinerja itu ya. Saya lanjut. Nah, kita masuk pada bagian contoh proses bisnis atau tahapan pengelolaan kinerja yang sekiranya dapat menjadi gambaran ya bagi teman-teman. Kira-kira di tingkatan pemerintah daerah atau instansi lainnya
bagaimana sebenarnya kita memproses ya penggunaan kinerja ini ya. Kita lanjut. Nah, teman-teman, di sini saya akan berikan gambaran ya secara simpel bagaimana penggunaan kinerja di satu instansi ya. Nah, dalam hal ini saya berikan contoh paling dekat yaitu instansi pemerintah daerah, namun kebijakan pengelolaannya sebenarnya kembali ke teman-teman sendiri ya. Saya ingin memberikan penjelasan terlebih dahulu bahwa kalau kita bicara terkait kapan tepatnya waktu perencanaan kinerja dilakukan. Perencanaan kinerja dilakukan bukan ketika awal tahun anggaran ya teman-teman, seperti yang kita tahu saat ini, atau yang biasa pola yang mereka pikirkan begini, ketika ada anggaran maka dikerjakan, ketika ada anggaran maka perencanaan kinerja pegawai itu dimulai. Tidak teman-teman, perencanaan kinerja kembali ke prinsip awal sebelum masuk ke pengelolaan kinerja saat ini maupun manajemen kinerja sebagaimana amanat PP 30 2019. Kalau SKP berdasarkan PP 46 tahun 2011 tentang penyusunan sasaran kerja pegawai, di situ memang sudah diajarkan kepada teman-teman bahwa penyusunan sasaran kerja tuh basis datanya ya, yang dibutuhkan itu kinerja dari tahun sebelumnya ya. Hal yang sama juga berlaku untuk pengelolaan kinerja kali ini ya teman-teman. Jadi sebenarnya seorang admin kinerja prosesnya tuh bekerja dimulai dari akhir tahun ya, sebelum masuk ke awal tahun. Ya, jadi saya berikan timeline di sini. Kalau bulan Desember sampai Januari apa yang dilakukan oleh seorang admin kinerja ya. Desember sampai Januari akhir tahun ya, Desember akhir tahun sampai Januari di tahun yang baru. Seorang admin kinerja harus memastikan terjadinya penetapan periode kinerja oleh admin. Artinya hanya admin saja bisa bikin. Jadi seorang admin tugasnya sebelum masuk tahun baru dia sudah buat yang namanya penetapan periode ya, pengisian periode SKP melalui fitur admin kinerja ya. Kemudian setelah itu selaku seorang admin kinerja maupun ya dibentuk dalam kelompok kerja atau tim sebagaimana saya sudah gambarkan sebelumnya, harus memastikan permintaan data nominatif pegawai terbaru oleh bagian yang meremajakan data pegawai atau rekon junior ya. Jadi sebelum kita mulai input kinerja harus pastikan dulu struktur datanya benar ya, data pegawainya sudah yang terbaru. Nah, kalau pemutakhiran struktur ini kalau bisa dilakukan setiap tahun ya teman-teman, atau rekon junior ya. Kalau terkait dengan rekon pegawai bisa rutin, bisa dilakukan apabila terjadi perubahan ya. Saya harap teman-teman berubah pola pikir dan pola kerja, bahwasanya masalah pemutakhiran data pegawai bukan 100% bebannya di BKD ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa bahwa di unit kerja teman-teman ada pegawai yang baru saja mutasi ya, baru saja pindah ke tempat kerja, namun datanya belum berubah ya, wajib bertanya, wajib di follow up ya senantiasa. Karena sekarang kalau tidak di follow up datanya tidak berubah, yang bersangkutan sudah pindah namun datanya tidak berubah, berarti apa? Tidak bisa input kinerja. Itu masalahnya. Dan kemudian kalau kinerja dijadikan data dasar untuk proses administrasi kenaikan pangkat, mutasi dan promosi ya, itu kemudian akan masalah karena ada datanya yang kosong dari pegawai tersebut kalau dilakukan rekon ya. Nah, jadi pastikan teman-teman sebagai admin kinerja di akhir tahun sampai dengan awal tahun anggaran yang baru ya, teman-teman sudah melakukan penetapan pembukaan periode dulu. Jadi ya, kalau di Papua kan secara umum kita pakai sistem triwulanan, jadi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, terus ditambah dengan yang namanya periode final. Nah, kalau periode final inilah yang dipakai untuk proses administrasi kenaikan pangkat. Sedangkan kalau periode triwulan 1, 2, 3, dan 4 adalah untuk penilaian kinerja sebagai dasar pembayaran TPP atau tunjangan kinerja pegawai ya. Jadi seorang admin kinerja Desember Januari yang dilakukan pertama, pastikan ya sudah buka periode. Kedua, data pegawainya sudah sesuai, struktur organisasinya sudah yang terbaru ya. Nah, seorang admin kinerja tugasnya dari Desember sampai Januari itu. Kemudian dari awal Januari sampai dengan Maret, nah ini saya pakai hitungannya hitungan triwulanan ya teman-teman. Untuk sementara pemberlakuan kebijakannya untuk instansi di wilayah kerja kami masih pakai triwulanan. Jadi
dari Januari sampai dengan Maret, seorang admin kinerja harus memastikan bahwa setiap pihak mengetahui ya. Jadi bisa dibilang pemberian sosialisasi. Jangan pikir kami belum mengerti karena kami belum ikut sosialisasi. Bapak Ibu atau saudara-saudariku harus memahami ya teman-teman, bahwa sekarang kita tidak lagi berharap adanya sosialisasi. Harus dari teman-teman sendiri ada kemauan untuk belajar. Nah, seperti contohnya ketika teman-teman nonton video ini, sebenarnya teman-teman ada kemauan untuk belajar. Nah, jadi bisa atas inisiatif sendiri ya, sebagai seorang admin memberitahu kepada pegawai ya yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu admin-admin kinerja di tiap OPD, atau admin-admin kinerja itu juga ya mengikuti pendampingan yang dilakukan oleh seorang admin ya. Nah, jadi pemberian sosialisasi dan pendampingan ya. Jadi sebenarnya tergantung metode apa yang mau dipakai oleh teman-teman sekalian ya. Tapi yang seringkali kita bilang kan saat-saat ini kan pemberian sosialisasi, pendampingan. Tetapi saya berharap ya teman-teman, sebagai seorang admin kinerja, teman-teman mampu ya memberikan penjelasan kepada pengguna kinerja ya. Nah, target pemberian penjelasan ini dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Maret. Nah, hasil dari pemberian penjelasan ini penginputan SKP tahunan sampai pada penetapannya. Jadi mulai dari SKP kepala OPD ya sampai SKP pelaksana sudah harus disusun, dinilai. Berarti dua hal yang dilakukan di sini teman-teman. SKP tahunan dinilai sampai dengan periode pertama ya, karena triwulan pertama kan Januari sampai dengan Maret, berarti bulan April itu sudah diinput ya teman-teman. Kalau sudah lewat Maret masuk April belum diinput, sudah lewat batas waktu, teman-teman tidak bisa input. Jadi dua hal yang dilakukan di Januari sampai dengan Maret adalah pemberian penjelasan, sosialisasi ataupun pendampingan kepada pegawai yang kemudian akan menjadi pengguna e-kinerja, dengan tujuan agar mereka bisa mengisi SKP tahunan dan SKP periodik ya. Karena periode triwulan pertama kan Januari sampai dengan Maret. Teman-teman harus pastikan Januari sampai dengan Maret hal ini sudah tercapai ya. Kemudian kita masuk ke tahapan selanjutnya, Januari sampai dengan Desember di tahun tersebut, teman-teman harus memastikan bahwa proses penginputan SKP periodik berjalan ya. Jadi batas penginputannya tidak boleh sampai sudah lewat batas baru kita ingatkan pegawainya untuk menginput. Sebelum ya, bahkan ketika mendekati batasnya harus diingatkan untuk diinput ya teman-teman. Nah, selain itu, kalau teman-teman punya instansi kemudian memutuskan ya telah menetapkan bahwa e-kinerja dipakai untuk dasar pembayaran tunjangan kinerja atau TPP, berarti selaku admin kinerja teman-teman melakukan penarikan data ya, data SKP periodik pegawai untuk pembayaran tunjangan kinerja. Nah, setelah ini teman-teman pastikan berjalan dari Januari sampai dengan Desember. Di akhir tahun apa yang teman-teman lakukan sebagai seorang admin kinerja? Nah, memastikan semua pegawai ya di instansi yang teman-teman tanggung jawabi di situ sudah membuat SKP tahunan dan sudah melakukan penilaian ya. Berarti apa? Dinilai secara berjenjang ya, mulai dari tahap pelaksana sampai dengan pimpinan ya, ataupun pimpinan sampai dengan pelaksana, semuanya dinilai untuk tahunannya ya. Itu di bulan Desember semua sudah harus dinilai dan juga dilakukan penarikan data. Kenapa saya sarankan teman-teman harus dilakukan penarikan data setiap tahun? Seperti yang tadi sudah sempat saya singgung, in case ya, di dalam kasus kalau tiba-tiba pegawai itu atasannya keluar dari database, artinya dia sudah mutasi pindah unit kerja, otomatis dalam e-kinerja nama atasan tersebut sudah hilang. Bagaimana supaya tidak usah teman-teman edit PDF lagi susah-susah? Teman-teman harus cetak secara rutin tanda tangan setiap tahun dan simpan ya. Nah, itu sebagai arsip yang akan dipakai khususnya teman-teman dari pengelola kepegawaian untuk melakukan pengusulan pemberkasan layanan kepegawaian. Nah, kemudian yang terakhir ini kondisional teman-teman. Ketika tahapan ini dari Desember tahun lalu sampai dengan Desember tahun yang baru ya, ini semua sudah berjalan
tetapi dilakukan kondisionalnya. Kapanpun teman-teman mau lakukan itu harus monitoring dan pembinaan senantiasa ya teman-teman. Ketemu kendala ya konsultasi secara berjenjang ya. Jadi dari dinas berkonsultasi ke admin kinerja BKD. Apabila admin kinerja BKD mengalami masalah bisa ke si ASN BKD. Apabila si ASN BKD bermasalah baru ke kantor regional ya. Jadi saya berharap teman-teman kalau bisa saling membantu ya satu sama lain ya, baik itu antar OPD BKD kepada OPD ya. Kira-kira demikian. Kita lanjut pada bagian selanjutnya. Nah, ini sudah masuk di bagian-bagian terakhir ya teman-teman. Karena tadi terlalu panjang teknisnya. Saya sekarang akan berbicara tentang apa yang menjadi dasar hukum ya. Mengapa tanggung jawab admin kinerja tuh berat ya teman-teman. Maka saya tadi bilang harus ada keterkaitan dengan berbagai unit teknis, kalau bisa kolaborasi karena bebannya tidaklah ringan ya. Ini secara idealnya ya teman-teman, karena ada 5 aturan terkait yang coba saya simpulkan. Hal yang ingin dicapai dari pengelolaan kinerja pegawai melalui kinerja adalah integrasi kinerja instansi dengan kinerja pegawai. Jadi apa yang pegawai kerjakan ya, itu merupakan cerminan upaya instansi tersebut mencapai kinerjanya. Contoh simpelnya seperti begini ya. Kalau kita bilang pelaksanaan atau penyelenggaraan persuratan ya, pengelolaan arsip naskah dinas ya, di suatu instansi, penyelenggaraannya letaknya di pimpinan OPD, tetapi teknis pengumpulan pengelolaannya semuanya kelihatan di tataran staf atau pelaksananya ya. Seperti begitu teman-teman. Kalau integrasi antara kinerja instansi dengan kinerja pegawai sesuai Permen 89 2021, simpelnya begini teman-teman. Di dalam dokumen perencanaan kinerja teman-teman semua ya, di instansi daerah tuh biasanya atau instansi pemerintah pusat pun itu kan ada yang namanya isu pembangunan yang hendak diselesaikan di lingkup kewenangan instansi ya. Dengan adanya Renstra teman-teman sesungguhnya dipaksa untuk membuat satu solusi. Nah, bagaimana solusi itu dapat menjadi solusi kalau teman-teman tidak lakukan penjenjangan? Nah, penjenjangan kinerja artinya kerjasama antar unit yang dilakukan untuk menjawab tantangan kinerja yang dibebankan kepada dinas atau instansi. Simpelnya seperti begitu. Teman-teman melihat apa yang menjadi kendala di masyarakat. Contohnya, kalau misalnya di dinas kesehatan ya, yang menjadi kendala adalah tingginya level stunting atau angka penderita malaria atau rendahnya angka indeks harapan hidup ya. Itu adalah permasalahan yang harus segera diselesaikan. Tapi bagaimana permasalahan itu mau terselesaikan? Yang kita butuhkan sebenarnya bukan hanya anggaran. Yang kita butuhkan adalah strategi pemecahan masalahnya. Nah, kalau sudah dibikin strateginya, bagaimana bisa tercapai kalau tidak pernah diturunkan kepada pegawai-pegawai untuk kerja sama-sama berkolaborasi, saling bergandengan tangan menyelesaikan permasalahan tadi. Nah, sesungguhnya isi dari Permen 89 2021 tuh begitu ya. Isinya adalah bagaimana kita merumuskan solusi ya secara berjenjang yang sesuai dengan kewenangan tiap jabatan untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan sebagai tanggung jawab suatu instansi. Simpelnya seperti begitu. Jadi kita merumuskan, mereka sebutnya CSF ya teman-teman, Critical Success Factor, atau faktor-faktor yang penting di dalam menentukan capaian kinerja satu instansi ya. Rumusan faktor-faktor itulah yang kemudian diwariskan kepada setiap individu pegawai secara berjenjang berdasarkan kewenangannya, baik itu dari tingkat pimpinan OPD sampai dengan tingkat pelaksana ya teman-teman. Kalau itu untuk integrasi. Kemudian selanjutnya pedoman penyusunan dokumen perjanjian kinerja. Ini juga harus teman-teman pelajari ya, karena pada kenyataannya banyak pula instansi pemerintah yang belum mengetahui cara menyusun dokumen perjanjian kinerja. Nah, kalau teman-teman sudah ada aturan internal tentang formatnya, bisa
ikut dengan aturan itu. Kalau belum ada, teman-teman bisa mempelajari Permenpan 53 2014 ya. Nah, kemudian selanjutnya dokumen tentang pengelolaan kinerja aparatur sipil negara, yaitu Permenpan 6 2022. Kenapa saya masukkan PK di sini dulu, perjanjian kinerja di sini dulu, baru pengelolaan? Karena dengan adanya perjanjian kinerja, baru teman-teman bisa membuat SKP. Apalagi pakai kinerja, teman-teman harus buat dari jabatan pimpinan tinggi. Bagaimana mau buat di jabatan pimpinan tinggi sedangkan teman-teman tidak punya perjanjian kinerja? Nah, jadi mempelajari ini dulu, penyusunan dokumen perjanjian kinerja, baru mulai pendokumentasian kinerja berdasarkan Permenpan 6 tahun 2022. Nah, kalau Permenpan 6 tahun 2022 yang kita bahas dari kemarin ini hanyalah kertasnya. Tetapi kalau kita bicara teknis operasional pelaksanaan atau bagaimana pegawai bekerja dalam suatu instansi pemerintah, apalagi setelah penyetaran jabatan dan reformasi birokrasi di saat ini, semuanya terletak di Permenpan 7 tahun 2022. Jadi kalau 6 itu kertasnya, cara melaporkannya, kalau 7 ini adalah pola kerjanya ya. Jadi setelah dirumuskan dia harus kerja apa, rencana hasil kerjanya bagaimana, kemudian actionnya ya, pekerjaannya bagaimana, semuanya ada di Permenpan 7 ya. Nah, setelah itu, mengapa harus integrasi antara kinerja instansi dan kinerja pegawai? Jawabannya di sini ya, teman-teman, yaitu di evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, atau mereka bilang hasil pemeriksaan ketika kita kumpul lakip, dinilai oleh inspektorat atau dinilai oleh Menpan sudah bagus atau tidak. Salah satu komponen yang menentukan bahwa lakip kita bagus atau sakip kita bagus itu adalah pegawai kinerjanya terkonek dengan kinerja instansi ya. Jadi kinerja pegawai tidak berdiri sendiri, ada kinerja instansi. Pembuktiannya apa? SKP. Nah, itulah mengapa kita harus menyusun SKP sesuai dengan kinerja instansi. Nah, kemudian saya berikan catatan di sini, teman-teman. Admin kinerja secara pribadi maupun tim bertanggung jawab terhadap jalannya proses implementasi Permenpan 6 dan 7 melalui e-kinerja. Jadi e-kinerja aplikasi. Aplikasi tinggallah aplikasi tanpa operasional yang optimal. Operasionalnya maksudnya begini. Sebelum mengoperasikan aplikasi ini, saya berharap teman-teman sudah memahami terlebih dahulu hal-hal mendasar, sehingga apabila di kemudian hari timbul pertanyaan-pertanyaan dari pengguna, stakeholder terkait ya, teman-teman dapat menyelesaikannya ya. Jadi prinsip ini juga dapat teman-teman praktekkan Permenpan 6 dan 7 ini. Baik itu teman-teman selaku admin menjelaskan kepada pengguna maupun teman-teman selaku admin menerapkannya sendiri. Baik itu kalau teman-teman mau admin bekerja sendiri atau admin di dalam tim, ya pakai prinsip yang ada ya teman-teman. Kira-kira demikian. Kita lanjut lagi ke bagian teknis ya. Bagian teknis lebih detail lagi. Kalau tadi kan saya bicara proses bisnis, ini lebih kecil lagi, lebih rinci lagi ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah pendapat pribadi saya terkait apa yang idealnya ya sebenarnya pengelolaan kinerja. Dalam hal ini menggunakan kinerja untuk wilayah kerja. Ya, contoh kasusnya di sini kantor regional 9 BKN Jayapura ya. Nah, di sini saya berikan satu solusi ya. Bagaimana idealnya, hal-hal apa yang harus dilakukan untuk menjamin agar kinerja berjalan dengan baik. Ya sudah tentu setiap instansi memiliki kebijakannya sendiri, namun ini sekedar pemikiran maupun saran sekiranya dapat menjadi inspirasi ataupun ide bagi teman-teman yang ingin mengimplementasikannya. Saya bagi dalam 3 tahapan ya teman-teman. Tahapan persiapan, tahapan pengimplementasian, dan tahapan evaluasi dan monitoring. Lanjut saja kita masuk ke rincinya. Bagaimana tuh tahapan persiapan, bagaimana tahapan pengimplementasian, dan bagaimana tahapan evaluasi dan monitoring. Nah, sudah pasti teman-teman tahapan persiapan seperti tadi yang saya sudah singgung di Probi secara umum tadi.
tahapan persiapan dilakukan pada bulan Desember sampai dengan Januari. Desember ini maksudnya tahun sebelumnya sampai dengan Januari ya, di tahun yang baru. Teman-teman harus pastikan satu hal. Pertama, semua pegawai memiliki akses ke akun MySAPK. Jadi ada user MySAPK-nya. Kalau tidak ada user MySAPK, tidak ada pegawai yang bisa buat ekin. Masalahnya di situ. Teman-teman harus pastikan ya di tahap persiapan ini semua punya user MySAPK. Kedua, mendistribusikan, membina, dan membimbing penetapan dokumen perjanjian kinerja OPD. Kalau belum ada dokumen perjanjian kinerja, minimal sudah diberikan petunjuk, diberikan format, diberikan gambaran. Harusnya seperti bagaimana ya penyusunan dokumen perjanjian kinerja yang ideal. Nah, yang ingin saya tekankan di sini terkait perjanjian kinerja, kalau bisa mengakomodir 4 perspektif ya, yaitu penerima layanan ya, pengaman internal ya, proses bisnis ya, dan perspektif keuangan. Ini semuanya harus ada teman-teman ya, karena ketika 4 perspektif ini tidak ada di dalam perjanjian kinerja, SKP JPT tidak mungkin dikasket kepada sekretariat dinas atau sekretariat OPD, karena sekretariat OPD itulah berbicara tentang urusan rumah tangga dinas. Yang seringkali kalau kita bicara perjanjian kinerja basisnya hanya dokumen DPA, itu lebih pada teknis pekerjaan dinas. Dia tidak ada bicara terkait apa yang menjadi tanggung jawab sebagian umum dan kepegawaian. Dia tidak berbicara bagian rumah tangga dinas, itu dia tidak akan pernah bicara soal itu. Nah, jadi saya ingin pastikan teman-teman, khusus untuk perjanjian kinerja ini mengakomodir 4 ya perspektif tersebut. Nah, kemudian langkah selanjutnya di bulan Desember sampai dengan Januari ini teman-teman harus mengelola data unit organisasi OPD sesuai dengan usulan nominatif maupun data pegawai yang termutakhir di tahun tersebut. Jadi kalau ada terjadi pergeseran pegawai, atasan pejabat penilai, semua teman-teman bertanggung jawab memastikan di kinerja yang bersangkutan itu atasannya muncul gitu loh. Kalau tidak muncul berarti bermasalah. Nah, jadi tugas teman-teman sebagai admin memastikan hal itu dapat berjalan, karena kalau tidak berjalan dia tidak bisa buat SKP. Itu masalahnya teman-teman. Kemudian yang terakhir di tahapan persiapan ini harus teman-teman pastikan bahwa semua pegawai yang menggunakan e-kinerja sudah melakukan penginputan ya periode penilaian SKP melalui fitur admin kinerja. Jadi teman-teman selaku admin kinerja kan bisa memantau tuh. Pantau kira-kira di dinas-dinas atau di unit kerja mana yang belum membuat SKP ya. Karena ada beberapa jenis status ya, ada yang statusnya draft, ada yang statusnya bahkan belum ya. Jadi teman-teman harus pastikan bisa diklaster kira-kira dinas mana yang paling banyak belum buat. Atau minimal begini teman-teman, di masa-masa transisi ini teman-teman pastikan yang sudah mau naik pangkat itu buat dulu ya. Karena takutnya ketika kebijakan berubah di mana usul kenaikan pangkat mengharuskan terintegrasi lewat e-kinerja, tidak bisa diusulkan karena apa? E-kinerjanya tidak pernah diinput ya. Jadi pastikan teman-teman ya sudah harus terinput. Kira-kira demikian kalau untuk tahapan persiapan. Saya simpulkan, langkah pertama semua orang pegang akun MySAPK-nya masing-masing. Kedua, semua bisa buat perjanjian kinerja. Ketiga, semua punya data atasan pejabat penilai itu ada, atasan penilai dan pejabat penilai itu ada di aplikasi. Kalau belum ada berarti sesuaikan kembali lagi. Dan yang terakhir, pada bulan Desember sampai dengan Januari ini semua pegawai sudah buat SKP tahunan dan sudah buat SKP periode pertama ya. Buat tahunan periode pertama tuh sudah dilaporkan ya. Itu saja. Kita lanjut pada tahapan selanjutnya. Pada tahapan pengimplementasian. Pada tahapan ini yaitu bulan Januari sampai dengan Desember, berarti satu periode full penilaiannya 1 tahun. Di situ sebagai seorang admin kinerja, teman-teman harus menyesuaikan data pegawai secara utuh. Artinya begini, teman-teman pastikan semua pegawai itu penilainya ada ya. Kalau tidak ada berarti bermasalah di data pegawainya. Karena e-kinerja memaksakan harus ada penilaian secara berjenjang. Jadi pegawai
siapa yang belum ada atasan penilainya harus bisa disetting sehingga ada atasan penilainya. Itulah tanggung jawab seorang admin ya. Kemudian selanjutnya memastikan semua pimpinan OPD telah menyusun SKP jabatan pimpinan tinggi sesuai perjanjian kinerja dan referensi kinerja instansi lainnya. Nah, ini dia teman-teman. Bagaimana kita mau bicara pegawai di bawah pimpinan tinggi buat SKP, artinya bagaimana mau kepala bidang buat SKP, bagaimana mau kepala seksi buat SKP kalau kepala dinasnya tidak buat. Nah, ini masalahnya teman-teman. Jadi dari Januari sampai Desember itu harus pastikan teman-teman, dalam 1 tahun full itu semua dinas sudah buat SKP. Ditandai dengan apa? Semua dinas sudah buat atau semua instansi sudah buat SKP tahunan pimpinan OPD-nya. Nah, itu yang harus teman-teman pastikan menjadi target yang harus dipenuhi di tahapan pengimplementasiannya. Kemudian mengarahkan setiap pegawai menyusun SKP tahunan dan melakukan pelaporan SKP bulanan periode triwulan 1. Nah, ini dia tadi yang saya bilang. Selain dia membuat SKP tahunan, dia langsung sudah harus buat periode triwulan 1 ya. Triwulan 1 sampai dengan triwulan selanjutnya ya. 1 2 3 4 berarti 4 triwulan dibuat semua ya. Kemudian memastikan pegawai telah menyusun dan melakukan penilaian pada setiap akun secara berjenjang. Artinya begini, penyusunan secara berjenjang, penilaian secara berjenjang. Artinya penyusunan dimulai dari pimpinan sampai dengan bawahan, penilaian juga dimulai dari akunnya pimpinan sampai akunnya bawahan. Ya, secara simpelnya begitu, karena dengan aplikasi ini memaksakan adanya penjenjangan. Ya, jadi dari adanya SKP JPT baru kita bisa bikin SKP jabatan struktural ya. Begitu pula untuk pelaksana, bagaimana mau buat SKP pelaksana kalau atasan langsungnya tidak buat SKP. Nah, itulah selaku admin kinerja teman-teman harus senantiasa mengingatkan instansi terkait hal tersebut ya. Kita lanjut pada tahap terakhir yaitu tahapan monitoring dan evaluasi. Nah, pada tahapan monitoring dan evaluasi dilakukan pada akhir tahun ya, setiap akhir tahun. Apa yang seorang admin kinerja harus pastikan ada di setiap akhir tahun. Nah, seorang admin kinerja harus memastikan bahwa pada akhir tahun semua pegawai telah melakukan penginputan dan penilaian SKP tahunan. Ini mereka bilang kalau admin kinerja buka di periodik, di situ final ya. Finalnya sudah diisi evidennya semua dan sudah dinilai. Nah, kalau sudah dilakukan berarti apa? Sudah tinggal ditarik datanya. Kalau belum ditandatangani ditarik, dicetak ya. Yang bikin jadi masalah tuh begini teman-teman, kalau teman-teman inputnya melebihi batas waktu ya, tidak bisa ya diinput ke dalam sistem. Jadi ada batas waktunya. Makanya selaku admin ya, ketika teman-teman menentukan batas akhir penginputan, itu merupakan tanggung jawab teman-teman untuk memastikan agar jangan sampai ada yang isi lewat dari tanggal itu. Kalau sampai ada yang isi lewat dari tanggal itu tidak bisa diinput lagi. Itulah masalahnya. Nah, kemudian melakukan penarikan data berkala tahunan dan penyimpanan arsip SKP tahunan. Sebagaimana saya jelaskan bahwa pada monitoring dan evaluasi itu tahap di akhir tahun ini, SKP tahunan itu sudah dicetak, ditandatangani oleh atasan yang berwenang ya. Kemudian mengusulkan rekon SKP dan kinerja melalui portal CSN. Jadi tadi kalau misalnya data pegawainya bermasalah, belum termutakhirkan dengan data terbaru, sebagai admin kinerja teman-teman harus pastikan bahwa data pegawainya adalah data yang terbaru. Nah, datanya terbagi dua kan teman-teman, seperti yang tadi saya jelaskan, data unit organisasi dan data pegawai. Unit organisasi kan kita akan mengetahui siapa menilai siapa ya, sedangkan data pegawainya kita akan tahu apakah di situ semua jabatannya sudah terisi. Kalau yang belum terisi, minimal terisi oleh PLT ya teman-teman. Nah, kemudian tahap terakhir di tahapan monitoring dan evaluasi adalah teman-teman wajib mengevaluasi capaian implementasi sepanjang tahun ya. Jadi evaluasi selama tahun ini kendala kami di mana. Kemudian merancang proses bisnis. Nah, dan juga saya ajak teman-teman ya, kalau nonton video ini harap berikan komentar di bawah. Kira-kira ide yang saya tawarkan ini bagaimana? Terus kira-kira menurut teman-teman idealnya seperti bagaimana ya di instansi masing-masing. Nah,
Setelah kita membahas dari tadi sampai dengan saat ini terkait ya teknis admin kinerja, saya akan mengarahkan sekarang langsung ke pertanyaan yang seringkali muncul beserta dengan jawabannya. Frequently asked and question. Nah, artinya pertanyaannya seringkali muncul beserta dengan jawabannya. Pertanyaan pertama, apakah PLT harus membuat SKP atau pelaksana tugas harus membuat SKP? Ya haruslah teman-teman. Selaku pelaksana tugas harus membuat SKP. Karena jika tidak, maka tidak akan ada pejabat yang menilai kinerja suatu unit kerja. Maksudnya, kalau misalnya di satu bidang ya dijabat oleh seorang PLT, tetapi tidak dibuatkan SKP-nya ya di jabatan PLT itu, berarti apa? Tidak akan ada yang menilai stafnya. Yang ada dia lompat satu level ke atas. Dan sebenarnya dalam Permen 6 dia tidak ingin seperti begitu, karena secara kebijakan kan diatur di situ. Atasan langsung atau atasan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian ya. Cara untuk menambahkannya selaku admin bisa lewat sini, manajemen PLT dan PLH. Ketika teman-teman sebagai admin sudah menambahkan pejabat PLT, akan muncul di menu buat SKP pejabat yang bersangkutan ya, atau pegawai yang bersangkutan. Ada bisa buat SKP PLT, PLH atau PJB. Di sini ketika sudah muncul begini, teman-teman centang akan muncul unit kerjanya, karena teman-teman sudah kunci di fitur adminnya. Yang bersangkutan tinggal pilih saja dia sebagai PLT di unit kerja yang mana ya. Nah, kalau PLT kan pasti ada waktunya, jadi periode awal dan periode akhirnya, dari kapan dia PLT sampai dengan kapan ya. Nah, nanti dipilih. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana kalau sudah buat PLT begini tuh, ada SKP PLT, apakah buat SKP PLT saja? Tidak bisa teman-teman, ada dua SKP yang teman-teman buat. Pertama, teman-teman yang berkedudukan sebagai PLT itu buat dua SKP. Pertama, SKP di jabatan definitif. Kedua, SKP di jabatan PLT. Jadi buat dua SKP. Kemudian ada pertanyaan yang sempat ditanyakan teman-teman juga, siapa sebenarnya atasan paling tinggi di level pemerintahan daerah? Ya kita sudah tahu kan, kepala daerah. Tetapi yang tertinggi maksudnya sini yang buat SKP siapa? Apakah gubernur? Apakah bupati membuat SKP? Tidak ya teman-teman. Kepala daerah punya akun kinerja bisa, tetapi mereka hanyalah penilai ya. Yang mulai menyusun SKP itu dari level sekretaris daerah atau sekda ya. Oke, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa atasan penilai saya tidak muncul di profil pegawai? Nah, apa yang harus teman-teman lakukan? Lakukan penyesuaian kembali terhadap unit kerja secara berjenjangnya. Sebaiknya dilakukan sebelum penyusunan SKP. Jadi teman-teman sebelum mulai mengisi SKP, klik profil dan lihat di situ ya, datanya sudah sesuai, data atasannya sudah sesuai, atasan pejabat ini sudah sesuai atau belum. Kalau belum, maka klik edit profile ya. Edit profile begini baru sesuaikan ya. Nah, kalau masih bermasalah berarti apa? Hubungi admin si ASN masing-masing. Karena apa? Itu berarti juniornya harus disetting ulang ya teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan SKP pimpinan OPD dengan pejabat di bawahnya? Simpelnya begini, hanya pimpinan OPD yang dapat melakukan klaim terhadap pimpinan organisasi, sehingga format SKP-nya adalah JPT. Kalau teman-teman klik di bagian profile, akan muncul yang namanya klaim pimpinan unit kerja. Jangan pernah klaim kalau teman-teman bukan kepala SKPD atau kepala instansi ya. Ketika teman-teman klaim pimpinan unit kerja, otomatis ya teman-teman punya tipe SKP yang akan dimunculkan adalah JPT. Sedangkan teman-teman selaku pejabat struktural maupun pelaksana kan SKP JAJF. Jadi selain kepala unit kerja atau kepala OPD, jangan pernah mengklaim pimpinan unit kerja. Nah, itu kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya.
Yang selanjutnya, apa kelebihan akun e-kinerja pimpinan OPD selain formatnya yang tadi saya singgung, jabatan pimpinan tinggi atau akun pejabat struktural? Kelebihannya dibandingkan akun e-kinerjanya pegawai biasa tuh di mana? Di sini teman-teman, adanya matriks peran hasil. Dengan matriks peran hasil di SKP jabatan pimpinan tinggi atau akun e-kinerjanya jabatan pimpinan tinggi, kita bisa melakukan penyusunan SKP bawahannya melalui tambah rencana hasil kerja dan buat SKP. Tapi ingat teman-teman, ada catatan. Dia hanya membuat indikator kinerja, tidak bisa membuat aspek. Artinya begini, dari pimpinan menurunkan rencana kerjanya hanya di level indikator kinerja individu. Jadi uraian tugas jabatan saja, tidak dijelaskan di situ. Kuantitasnya harus berapa, kualitasnya harus bagaimana, waktu pengerjaannya harus berapa lama, itu tidak dijelaskan teman-teman. Dia hanya menurunkan, hanya membuat uraian tugas, bahasa lamanya. Kalau kita sebutnya sekarang indikator kinerja atau rencana hasil kerja ya. Kemudian dengan kinerjanya pimpinan OPD kita dapat memilih tambah pegawai lewat matriks peran hasil. Jadi kalau ada pegawai yang berada di luar unit, tapi kita ingin kolaborasi seperti yang tadi saya munculkan, bikin tim ya, kita bisa pakai cara begini, tinggal masukkan tambah pegawai ya. Jadi bisa antar unit dengan catatan ya, di satu kabupaten, bukan beda kabupaten atau beda provinsi ya. Sama halnya dengan prinsip PLT ya. PLT bisa diakomodir selama yang bersangkutan di dalam satu instansi ya, unit induknya satu ya. Artinya yang belum selesai mutasi harap diselesaikan proses mutasinya, kalau tidak bisa masuk ke dalam ekin ya. Kita lanjut pada bagian selanjutnya teman-teman. Ini pertanyaan selanjutnya, saya rasa ini kan teman-teman juga sudah tahu format SKP JPT, JHJF bedanya di mana, tapi saya munculkan lagi ya. Kalau dia kinerjanya, di mana letak perbedaan SKP JPT atau pimpinan dengan JAJF? Jawabannya, SKP JPT bersifat rencana strategis dan memiliki indikator kinerja utama terkait dengan rencana kerja instansi, sedangkan JAJF lebih pada cerminan indikator kinerja individu atau rangkaian tugas jabatan. Contohnya seperti begini teman-teman ya. Ini JPT ya. Di JPT itu cuma ada rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja artinya apa? Sasaran strategis dinas itu apa? Kemudian indikator kinerja individu artinya apa? Indikator kinerja utama dinas itu apa? Nah, itu untuk JPT. Bagaimana dengan JAJF? Kita lanjut pada slide selanjutnya. Nah, kita lanjut untuk SKP jabatan administrasi atau fungsional, terdiri dari beberapa komponen yang berbeda ya dari JPT. Kalau JPT kan rencana kinerja, terus rencana kinerja, terus indikator ya. Di sini dia lebih ini ya teman-teman, lebih deskriptif ya untuk JAJF ya. Rencana hasil kerja pimpinan jadi intervensi yang dimasukkan di sini yang tadi ya. Ini terkait langsung dengan kinerjanya jabatan pimpinan tinggi. Dia akan ambil dari sasaran strategisnya, dimunculkan indikatornya, dimunculkan di sini. Rencana hasil kerjanya ini lebih pada uraian tugas yang kita rubah ya untuk sederhananya ya. Kalau teman-teman sudah buat perjanjian kinerja untuk level pejabat struktural, misalkan sampai eselon 4 kan, bisa juga masukkan di sini ya. Kalau tidak, pakai uraian tugas saja yang dimasukkan di sini. Kemudian aspek ya, aspeknya diisi juga ya teman-teman. Nah, yang jadi masalah kita teman-teman, ketika kita menurunkan kinerja pakai fitur matrix tadi, dia hanya menurunkan rencana hasil kerja ini saja. Dia tidak bisa menurunkan indikator kinerja individu. Indikator kinerja individu diisi masing-masing pegawai ya. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Nah, saya ini sudah isi SKP buat untuk SKP saya tahunan, tapi ketika tambah rencana hasil kerja, saya klik bagian rencana hasil kerja atasnya di intervensi, di sini kok kosong. Kemudian saya coba isi saja sampai di bawah, ketika saya klik muncul error dan dikatakan tidak ada rencana hasil kerja pimpinannya di intervensi. Nah, itu pertanyaannya begitu teman-teman. Berarti apa? Teman-teman punya atasan belum buat SKP
Makanya tadi saya katakan, dengan adanya Ekin memaksa teman-teman untuk membuat SKP secara berjenjang. Jadi tunggu SKP atasannya selesai dulu, sudah diajukan, sudah di ACC oleh atasannya, baru teman-teman selaku bawahannya bisa buat SKP dengan mengintervensi apa yang menjadi rencana hasil kerja atasan teman-teman. Simpelnya seperti begitu. Pertanyaan selanjutnya yang sering muncul, bagaimana cara menyusun SKP apabila perjanjian kinerja dan bahan lainnya tidak ada? Nah, ini khusus untuk GPT. Bagaimana kalau tidak ada perjanjian kinerja? Bagaimana kita bisa menyusunnya? Jawabannya simpel ya teman-teman. Gunakan aturan umumnya atau referensi peraturan di atasnya sesuai dengan kondisi saudara-saudari. Artinya begini, kalau misalkan di situ teman-teman disuruh bikin rencana hasil kerja, tapi tidak ada aturan bupati atau aturan gubernur tentang struktur organisasi dan tata kerja, teman-teman langsung naik ke aturan nomenklaturnya. Artinya apa? Aturan Mendagrinya atau aturan kementerian terkait tentang bentuk instansi ya. Nah, jadi kalau tidak ada aturan bupatinya atau aturan gubernurnya, naik satu level, cari tupoksi di aturan terkait lainnya. Kemudian, bagaimana dengan rencana kinerja instansi? Kalau teman-teman tidak ada perjanjian kinerja, cari lakip. Kalau tidak ada lakip, cari LKJ. Kalau tidak LKJ, cari rencana kerja tahunan. Kalau tidak ada rencana kerja tahunan, naik ke Renstra perangkat daerah. Tidak ada Renstra perangkat daerah, naik ke rencana kerja perangkat daerah RKPD. Tidak ada rencana kerja perangkat daerah, naik ke RPJMD. Dari semua ini yang ingin dicari apa? Sasaran strategis yang dibebankan kepada unit kerja teman-teman apa? Kemudian indikatornya apa? Ya. Jadi bisa cari secara berjenjang ya. Jadi tidak wajib. Kalau sih tulis perjanjian kinerja, aduh izin Mas Bro atau izin Kakak, ini perjanjian kinerja kami belum ada. Kalau belum ada berarti apa? Lihat saja di lakip. Kalau lakip belum ada, lihat saja di rencana kerja tahunan. Kalau belum ada rencana kerja tahunan, lihat di Renstra ya. Belum ada Renstra, naik ke RKPD. Nah, jadi kalau level di sini RPJMD dengan RKPD ini di level instansi induk ya. Misalnya ini di level pemerintah kabupaten A atau provinsi A. Kalau di Renstra OPD sampai RKT lakip, ini di level instansi ya. Begitu pula dengan uraian tugas jabatan. Kalau indikator kinerjanya masih bingung untuk terkait rencana hasil kerja berbasis uraian tugas jabatan, aduh peraturan gubernur atau peraturan bupatinya tidak ada, naik ke aturan secara nasional. Nah, kira-kira itu untuk jawabannya. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Lanjut pada bagian pelaksanaan, pemantauan dan pendokumentasian kinerja. Ada pertanyaan di sini teman-teman. Kenapa saya harus mengisi SKP setiap 3 bulan? Karena apa? Karena kalau kinerja 3 bulanan itu ya, ini kalau di sini teman-teman lihat, ini yang muncul di menu admin kinerja. Seorang admin kinerja dia sudah lakukan pembagiannya jadi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan 4. Penarikan data dari triwulan 1 sampai 4 ini dilakukan untuk pembayaran tunjangan. Sedangkan tahunan atau final inilah yang dipakai untuk administrasi kepegawaian, yang mereka simpelnya biasa bilang SKP tahunan. Itu diambilnya dari tahunan sini ya. Nah, jadi jawabannya karena itu mengapa teman-teman harus menyusun SKP setiap 3 bulan? Karena data yang teman-teman tadi input 3 bulan ini akan dipakai untuk tarikan pembayaran TPP. Dengan catatan apabila instansi teman-teman memutuskan bahwa kinerja jadikan instrumen untuk pembayaran tunjangan kinerja. Kalau tidak ya aman teman-teman. Tapi harus diisi juga karena dalam aplikasi akan dinilai ya. Kemudian bagaimana cara menurunkan SKP tahunan menjadi bulanan? Simpelnya begini teman-teman. Ini yang kemarin juga ditanyakan oleh salah satu follower saya di ini ya, akun YouTube ini, menanyakan bagaimana ya Kak cara membuat kinerja diturunkan dari tahunan ke bulanan. Jawaban saya simpel ya teman-teman. Dengan memperhatikan jangka waktu penilaian dan batas akhirnya, dengan mempertimbangkan proses pencapaian kinerja secara bertahap. Artinya begini,
perhatikan ini batas waktu pelaporannya kapan. Misalnya dalam kurun waktu Januari sampai dengan Maret terkait rencana hasil kerja pengelolaan perencanaan dan program. Contohnya perencanaan dan program Januari sampai dengan Maret. Nah, rata-rata di Pemda kan DPA-nya turunnya bulan Maret. Berarti apa? Januari sampai dengan Maret itu proses perumusan, usulan-usulan program dan kegiatan semuanya diselesaikan di Januari sampai dengan Maret. Nanti kalau Maret, ya selanjutnya Maret, April, Mei berarti apa? Proses realisasi anggarannya, ya. Setelah DPA turun direalisasikan program anggarannya, ya. Nah, simpelnya seperti begitu. Jadi dilihat dengan mempertimbangkan waktu penilaiannya untuk kita menyusunnya, ya, secara bulanan. Nah, untuk simpelnya kita lihat di slide selanjutnya. Untuk simpelnya agar teman-teman tidak mengalami kegalauan, kebingungan maupun kira-kira bagaimana, ya, kita breakdown, ya, kita turunkan dari tahunan itu. Simpelnya begini. Ini misalkan bentuk suatu SKP ini, rencana hasil kerjanya adalah kegiatan atau pelaksanaan satu program. Berarti di triwulan pertama dia masih tahapannya perencanaan dan persiapan. Berarti bahasanya apa? Terlaksananya penyiapan pelaksanaan kegiatan. Itu triwulan pertama. Triwulan kedua, pelaksanaan tahap pertama dan evaluasi jangka pendek. Berarti apa? Triwulan kedua, rencana kerja yang telah ditetapkan direalisasikan dan dilakukan evaluasi jangka pendek, triwulan 2. Nah, triwulan 3-nya jadi bagaimana? Di input pelaksanaan periode kedua dan evaluasi jangka menengah. Nah, ketika masuk ke triwulan keempat sudah bukan lagi pelaksanaan, tetapi apa? Penilaian dan monitoring evaluasi akhir. Logika perencanaannya simpel saja teman-teman, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Artinya apa? Triwulan pertama pasti teman-teman merencanakan, triwulan kedua pasti teman-teman mengorganisir, triwulan ketiga pasti teman-teman mengeksekusi atau actuating apa yang teman-teman sudah rencanakan. Kemudian triwulan keempat pasti teman-teman melakukan controlling dan evaluasi, ya. Itu secara simpelnya. Nah, di sini saya ingin kemudian membagi satu teori dasar, ya, kepada teman-teman. Ini dari buku Cascading Kinerjanya BKN, ya. Di sini teknik cascading yang dapat teman-teman gunakan juga di penginputan SKP per bulan, ya, per 3 bulan, yaitu teknik duplicate. Duplicate artinya apa? Kasih sama saja, ya. Misalkan di dalam kinerja tahunannya, misalnya melaksanakan atau terlaksananya, ya, pengelolaan persuratan tata naskah dinas, ya. Berarti apa? Sama saja di setiap triwulannya, hanya saja yang dibedakan adalah mungkin target di triwulan 1 5, triwulan 2 10, triwulan 3 sudah 15, triwulan 4 sudah 20 plus laporan. Itu kalau kita bilang duplicate, sama saja bentuknya tapi targetnya berbeda, ya. Nah, kalau teknik cluster artinya apa? Apabila berbeda, ya, berbeda. Jadi misalkan masing-masing pegawai diberikan beban kerjanya berbeda-beda, atau misalkan di triwulan 1 disuruh 5, triwulan 2 disuruh 3, triwulan 3 sisa 2, triwulan 4 sisa 1, ya. Simpelnya gitu, cluster, dibagi beban kerjanya dari yang banyak menjadi lebih sedikit. Itu jatuhnya cluster, targetnya yang berubah, ya. Nah, kemudian teknik unik. Teknik unik ini artinya apa? Memang tidak kelihatan betul-betul di sini, tidak ada pengulangan indikator yang sama, tapi merupakan proses, ya. Jadi saya contohkan seperti hal yang sederhana, ya.
sederhananya misalnya pengelolaan persuratan dan naskah dinas. Misalnya triwulan pertama persiapan ya, persiapan pengimplementasian sistem arsip digital. Nah, triwulan 2 di sini sudah mulai proses penggunaan ya, tahap pertama. Jadi sekian 50% targetnya, 50% pakai. Ya, triwulan 3 sudah naik ya, tahap kedua 70% yang pegawai pakai. Nah, triwulan 4 ya, penggunaan aplikasinya sudah 80%. Nah, plus evaluasi. Nah, itu unik. Walaupun di sini tidak disebutkan ini pengelolaan persuratan, tapi sudah diwakilkan dengan sistem digitalisasi pengelolaan persuratan dan arsip. Nah, bagaimana suportif ya? Jelas-jelas sama seperti tadi, bentuk bahasanya berbeda, tapi yang dia lakukan itu mendukung kinerja atasannya. Jadi saya simpelkan teman-teman, ada 2 bentuknya di sini. Saya simpelkan, teman-teman bisa bikin bahasanya sama saja, targetnya berbeda ya, atau teman-teman bikin bahasanya berbeda ya dengan target yang berbeda. Simpelnya seperti begitu. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Nah teman-teman, ini 2 pertanyaan terakhir ya di sesi frequently asked any question. Saya berharap teman-teman nanti buat pertanyaan lagi ya, kalau bisa di komen nanti. Nah, di sini pelaksanaan pemantauan pendokumentasian. Apabila saya memiliki bawahan, bagaimana saya memantau kinerja mereka? Bisa teman-teman. Lakukan melalui fitur penilaian secara periodik dan lakukan perubahan apabila diperlukan pada periode selanjutnya, yaitu triwulanan. Nah, karena apa? SKP Permenpan 6 bisa berubah dari segi target SKP ya, bentuk SKP-nya juga, indikator-indikator yang ada bisa berubah. Perubahannya dilakukan kapan? Setelah 3 bulan baru kita rubah SKP-nya. Bisa. Caranya gimana? Turun status yang tadi sudah disetujui menjadi draft. Kalau misalkan atasan tidak ada di tempat, caranya bagaimana? Hubungi admin, suruh admin kasih turun. Nah, baru hubungi atasan lagi, minta di ACC ya. Karena admin tidak bisa meng-ACC SKP, yang hanya bisa meng-ACC SKP menjadi status yang SKP tahunan yang valid hanya atasan langsungnya sendiri ya. Ingat itu teman-teman. Kemudian, bagaimana cara menginput kinerja periodik apabila telah melewati batas waktu? Contohnya seperti begini. Dia baru pikir mau input kinerja setelah sudah tanggal 11 April 2023. Contohnya triwulan 1. Setelah dia inputnya tanggal 12 April tidak bisa masuk ya. Jadi harap teman-teman untuk SKP periodik dengan memperhatikannya batas yang muncul ya. Oke. Kira-kira sampai di situ penjelasan saya. Kita lanjut kepada bagian paling akhir. Ya, bagian akhirnya saya ucapkan terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Kalau ada pertanyaan yang lebih teknis lagi, saran, masukan apa yang perlu dikembangkan agar pengimplementasian kinerja lebih optimal di Papua dan sekitarnya, saya harap teman-teman bersedia ikut berpartisipasi ya. Nanti saya masukkan di deskripsi video berbagai ya materi maupun referensi yang teman-teman butuhkan. Jangan lupa juga di situ akan saya masukkan yang namanya link ya, link untuk melakukan pengisian daftar inventarisir masalah. Jadi teman-teman saya harap ikut memberikan kontribusi berupa masukan apa yang perlu diperbaiki sehingga pengimplementasian kinerja lebih optimal lagi di Papua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam bagi seluruh ASN di wilayah kerja kantor regional 9 BKN Jayapura, mulai dari Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Salam kepegawaian.